Tidak setiap hari seorang gadis di luar komunitas dirgantara sepertiku bisa hadir di acara festival sains kreatif semacam ini. Tapi disinilah aku. Semua berkat pacarku yang jenius, Mike, yang baru saja diterima di program teknik dirgantara MIT. Ini semua sangat menarik, sangat menyenangkan bahwa Mike membawaku ke sini. Hei, kamu rusak proyekku. Siapa kau? Maaf, aku Pak. Mike? Aku tidak percaya dia malah ngobrol dengan gadis lain saat pacarnya sedang dalam masalah di sini. Gadis itu mengikuti Mike dan segera memperbaiki model yang baru saja kurusak. Kasihan sekali otak di balik pakaiannya yang mencolok itu. Shh, pelankan suaramu. Dia pacar Mike. Serius? Siswa berprestasi kita tertarik pada gadis bodoh? Hah? Aku kira Mike dan Liana punya hubungan. Liana, gadis cantik yang baru saja memperbaiki model pesawat luar angkasa dalam sekejap mata, dipasangkan dengan pacarku? Ngomong-ngomong, aku Chloe. Maaf aku tidak memperkenalkan diri lebih awal. Aku hanya, belum pernah merasa setidak percaya ini sebelumnya. Mike dan aku sudah bersama sejak SMA. Saat itu aku populer dan banyak anak laki-laki yang mengejarku. Semua orang tampak heran bahwa gadis sepertiku bisa bersama seorang kutu buku sepertinya. Tapi sekarang Mike sudah magang di NASA meskipun masih tahun pertama. Sepertinya dia adalah selebriti di antara teman-temannya dan aku hanya pacarnya yang bodoh. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak pantas menjadi pacar seorang mahasiswa elit. Aku tidak bisa berhenti memikirkan apa yang terjadi di festival sains. Jadi aku memutuskan untuk membahasnya di acara bincang-bincangku Bubble Buzz. Meskipun aku tidak menunjukkan wajahku, aku punya banyak pendengar. Dan setiap kali acara berlangsung, mereka membanjiri kolom komentar dengan kegembiraan. Selamat datang kembali teman-teman. Jadi topik hari ini adalah, dapatkah hati seseorang berubah ketika mereka kuliah? Aku punya teman, Sally, dia sudah bersama pacarnya selama 2 tahun, 10 bulan, dan 21 hari. Tapi sekarang dia kuliah di daerah lain, tinggal di antara teman-teman baru dan gadis-gadis baru. Haruskah dia khawatir akan menjadi berita lama? Tentu saja, tak terlihat tak terpikirkan. Temanmu harus mencampakkannya sebelum pacarnya melakukannya. Tak peduli sebaik apa hubungan itu, ia tak akan bisa lepas dari kutukan 3 tahun. Kutukan 3 tahun itu nyata, semua romansa SMA pasti kandas di dunia nyata. Mike dan aku sudah bersama hampir 3 tahun. Apakah kutukan 3 tahun ini benar-benar menimpa kami? Setiap komentar sepertinya percaya itu, sementara pengguna Twinkle Star tampaknya menganggap kutukan ini konyol. Kutukan itu tidak ada, hubungan tidaklah mudah. Kedua pasangan harus mau berusaha dalam hubungan jangka panjang mereka. 2 tahun atau 10 tahun tak ada hubungannya. Mengapa orang seserius Twinkle Star mendengarkan acaraku? Sejak awal aku membawakan acara, orang ini selalu berkomentar dengan kutipan yang membingungkan dan membosankan. Aku yakin kutukan bukanlah hal konyol. Baik itu persahabatan 3 tahun dengan sahabat pertamaku, Ella, atau orang tuaku yang bercerai setelah 3 tahun menikah. Tonggak 3 tahun itu nyata. Sebenarnya aku tahu satu pasangan yang berhasil mengalahkan kutukan itu. Mereka kakek nenekku. Kakekku orang yang agak dingin dan tertutup yang hanya memperhatikan istrinya. Jadi aku bertanya kepada nenek apa rahasia dari keberhasilan hubungan mereka. Pertama, bersyukurlah atas pasanganmu dan jangan anggap cinta sebagai hal remeh. Kedua, kenali dia lebih baik daripada kamu mengenal dirimu sendiri. Ketiga, belajarlah untuk memaafkan dan meminta maaf. Hanya itu tidak terlalu membantu. Hubungan kami berada dalam situasi hidup dan mati, dan aku benar-benar harus melakukan sesuatu. Saat itu juga, seseorang muncul di dapur, dan aku tak percaya itu. Kakakku, Mindy. Sudah lama sekali aku tidak melihatnya sejak dia pindah dengan ayah. Aku menjelaskan ketakutanku pada Mindy, dan dia tampaknya mengerti mengapa aku begitu khawatir. Jangan khawatir, Chloe. Aku akan tinggal di sini sementara waktu, jadi aku bisa bantu kalian mengatasi kutukan ini dan menyalakan kembali gairah kalian. Pertama-tama, karena Mike adalah kutu buku paling akut yang aku tahu, kamu harus tampil lebih akademis. Mengikuti saran Mindy, aku memberi sentuhan estetika akademis pada diriku, lalu pergi menemui Mike di taman hiburan. Oh, lihat, itu dia. Hah, Chloe? Kamu terlihat berbeda. Sejak kapan kamu memakai kacamata? Aku selalu memakainya, Mike. Kamu pasti tidak memperhatikan. Aku begadang semalaman untuk menonton film dokumenter fisika. Sekarang saatnya membuat Mike terkesan dengan pengetahuanku soal bagaimana air mancur bekerja tanpa listrik dan hanya mengandalkan gravitasi. Bagaimana lemak di es krim mempengaruhi titik beku dan aku bisa merasakan tetesan lemaknya. Dan bagaimana gaya gravitasi dan inersia diperhitungkan saat para ahli mekanik membuat wahana kereta luncur untuk mendapatkan sensasi. Tapi dia sama sekali tak terkesan. Chloe, kamu tidak seperti dirimu hari ini. Apa kamu baik-baik saja? Aku tidak baik-baik saja. Aku sudah menggoyangkan kakiku padamu dari tadi, tapi kamu tidak pernah memperhatikan tali sepatuku yang terlepas. Kamu tidak membiarkanku mencoba es krimmu dulu seperti yang selalu kamu lakukan, dan kamu tidak memperhatikan usaha yang kulakukan untuk mempelajari semua hal ilmiah untukmu. Maafkan aku kepikiran proyek besar ini dan... Mike Jenkins, kamu sudah berubah. Mike yang aku kenal dan cintai itu sangat perhatian dan tidak akan membiarkanku berjalan-jalan dengan tali sepatu yang tidak terikat. Kamu tidak mencintaiku lagi. Semuanya terlalu berat untukku, jadi aku buru-buru pergi. Ya, secepat mungkin dengan tali sepatuku yang terurai.
Sesampainya di rumah, aku langsung menelpon Mindy dan menceritakan semuanya. Aku sangat beruntung memiliki kakak perempuanku. Ya ampun, dia ngapain? Sepertinya dia sudah tidak peduli denganmu lagi. Menurutmu begitu? Mungkin dia cuma... Tidak, jika dia peduli, dia pasti akan mengejarmu. Sebaliknya, dia membiarkanmu berjalan dengan sepatu yang berbahaya. Mindy benar, Mike jadi dingin padaku. Kutukan 3 tahun ini nyata, sekarang apa yang harus kulakukan? Cuma ada satu cara, kamu harus mengujinya. Aku sudah duduk di sini selama 1 jam dan Mike belum. Itu dia. Ini idenya Mindy, pura-pura ada kerusakan mobil dan menelpon Mike untuk meminta bantuan. Wow, kamu hebat banget. Aku bakal masih terdampar di sini sendirian tanpa kamu. Kamu bisa saja minta tolong orang lain atau telepon bengkel. Bahkan tak ada yang salah dengan... Tidak masalah. Tapi kamu pacarku. Ya, pacarmu yang sangat sibuk dan tinggal di daerah lain. Ngomong-ngomong, aku harus buru-buru dan kita harus menunda jadwal minggu depan. Aku punya banyak pekerjaan. Lalu Mike pergi, membuatku makin takut kehilangannya daripada sebelumnya. Seolah dia baru saja pergi, lingkungan barunya mengubahnya lebih dari yang aku kira. Chloe, kamu harus menyusup ke kamarnya sekarang sebelum kamu kehilangan dia selamanya. Jadi aku menyelinap masuk ke kamar asrama Mike dan mengubahnya dari kutu buku menjadi romantis. Aku mendengar langkah kaki. Lebih baik sembunyi, aku tak sabar menunggu dia melihatnya. Ada Mike tapi, siapa yang bersamanya? Oh wow, romantis sekali. Lalu orang itu mulai melepas pakaiannya. Aku melompat keluar dari lemari siap untuk menjegal pencuri pacar ini ke tanah. Tapi tunggu dulu, itu sebenarnya seorang pria, teman sekamar Mike, Gus. Chloe, apa yang kamu lakukan di sini? Maafkan aku cuma mau memberi kejutan untukmu dan mengajakmu kencan denganku hari ini, besok kapanpun kamu senggang. Sudah kubilang aku sibuk minggu ini, akan ada inspeksi besok. Jadi, maksudmu aku mengganggumu? Kamu tidak butuh aku lagi? Ini, kamu bisa pakai ID-ku dan pergi dengan baik ke tempat inspeksi. Jadikan itu kencan yang seru. Kamu baik sekali. Terima kasih banyak. Dengan satu atau lain cara, misi penyusupanku berhasil. Keesokan harinya aku datang ke area teknis bersama Mike dan hanya menempel padanya. Tidak tahu apa yang seharusnya aku lakukan. Chloe, jangan sentuh apapun, oke? Mike, kamu di sini. Kamu harus kemari dan melihatnya. Dia menyeretnya pergi dan apakah dia baru saja menyeringai padaku? Benar-benar cewek caper. Dia jelas-jelas mencoba memisahkan kami. Tidak mungkin aku membiarkannya lolos begitu saja. Aku akan menunjukkan kepada mereka semua kalau aku pantas bersamanya. Sementara Liana berjalan-jalan sendirian dengan headset VR, aku datang untuk menyuruhnya menjauhkan tangannya dari pacarku. Oh, di sini rupanya. Menjauhlah dari Mike. Kamu tahu kalau dia punya pacar? Kamu cuma cewek manja yang bodoh dan dia terlalu sopan untuk memutuskanmu. Aku gadis yang sempurna untuknya, bukan kamu. Aku penyiar radio paling berpengaruh di media sosial dan orang ketiga sepertimu menyebutku bodoh? Aku akan memastikan semua orang tahu betapa buruknya dirimu. Benarkah? Aku takut banget. Kayak aku bakal takut saja sama cewek-cewek penggosip yang menyedihkan itu. Beraninya dia. Aku mendorongnya dan tiba-tiba, bruk, headsetnya pecah berkeping-keping di lantai. Oh tidak, Mike sudah bilang padaku tidak menyentuh apapun. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang terjadi? Maafkan aku, Chloe. Aku tahu kamu tidak nyaman dengan semua ini. Tapi aku rekan setim Mike dan kami harus sering berinteraksi. Tidak ada yang terjadi di antara kami. Kamu terlalu berlebihan. Lalu dia berlari sambil menangis seolah-olah dia tidak bersalah. Dia bohong. Aku tidak bilang begitu. Dia bilang dia ingin. Chloe, cukup. Aku terlalu sibuk untuk mengkhawatirkan kekacauan yang akan kau buat selanjutnya. Aku pikir kita harus putus. Dia mengambil ID pas dariku, membuatku merasa seluruh duniaku runtuh. Setelah menangis sejadi-jadinya, aku memutuskan untuk memperbaiki keadaan. Aku membuang egoku dan mengiriminya pesan lebih dulu. Tetapi sebelum aku menekan tombol kirim, aku menerima pesan dari Mike, yang bilang dia minta maaf dan kami akan melakukan perjalanan untuk merayakan hari jadi kami yang ketiga. Ini berarti hubungan kami belum berakhir dan kutukan itu tidak benar. Oh, aku harus memikirkan pakaian apa yang harus kubawa. Aku sudah mengemas semuanya dan siap untuk liburan kami yang tak terlupakan. Ini akan menjadi sangat romantis. Namun tiba-tiba Liana bergegas menghampiri kami dan memeluk Mike. Anjing peliharaanku, Nova, dia mati. Aku tak bisa sendirian sekarang. Aku lebih baik mati. Si pembohong pengganggu pesta. Kasihan Mike tidak tahu harus berkata apa, jadi dia langsung melompat ke kursi belakang tanpa seizinku. Tidak masalah, semakin banyak semakin meriah. Aku akan mengajak kakakku untuk bergabung dengan kita juga. Mindy terbukti sangat berguna, selalu menyela setiap kali Liana mendekati Mike. Tapi Liana semakin lama semakin tidak tahu malu. Dia menempelkan diri pada Mike dan berani-beraninya berbaring di sampingnya. Seolah aku tidak terlihat dan bahkan memakan es krimnya. Lebih parah lagi, pacarku yang tidak tahu apa-apa itu tidak terlihat terganggu sama sekali. Dia lebih licik dari yang kukira. Kamu harus meningkatkan usahamu.
Malam itu sungguh indah, tapi si orang ketiga Liana mengerubungi Mike seperti nyamuk. Kemudian dia berbicara tentang hal-hal fisika dan sekarang Mike begitu asyik dengan pembicaraan mereka sehingga aku mungkin seakan sudah menghilang. Bagaimana aku bisa membuat Liana melihat bahwa Mike mencintaiku, bukan dia? Iya, aku tidak yakin apakah dia masih mencintaiku. Chloe, kamu sangat butuh perhatian. Kamu rela menyakiti dirimu sendiri. Dia sudah terluka karenamu. Ini adalah perayaan 3 tahun yang istimewa dan kamu mengundang dirimu sendiri seperti yang selalu kamu lakukan. Aku yakin kamu bahkan tak punya anjing. Aku mengalihkan pandangan dari Liana yang pura-pura menangis ke Mike yang tampak bingung. Chloe, apa yang kamu coba lakukan? Aku khawatir kamu sudah tidak tertarik padaku karena kita sudah 3 tahun bersama. Kita punya ketertarikan yang berbeda dan aku tidak bisa merasa baik-baik saja dengan hubungan kita. Kalau kamu terus bersikap seperti ini, ya, aku tidak tahu. Aku juga sudah memikirkan masa depan kita dan aku memutuskan sudah saatnya bagi kita untuk... Oh, tidak. Ini tidak akan terjadi. Sepertinya aku hamil. Kami kembali 2 hari yang lalu dan Mike masih belum menghubungiku. Kutukan ini telah menangkapku dan aku kehilangan dia untuk selamanya. Aku hanya berharap aku tidak berbohong tentang bayi itu, maka mungkin perpisahan kami tidak akan begitu canggung. Ini membuatku ingin terapi belanja. Aku keluar rumah dan melihat Mike dengan sebuah koper besar. Chloe, aku telah meninggalkan proyek dan putus kuliah. Aku akan merawatmu, kalian berdua. Mike bergegas di sekitar rumah untuk membuat lebih mudah bagi wanita hamil. Dia membuang semua makanan cepat saji, kopi, dan bahkan mayones. Selain itu, sepatu hak tinggiku dikemas dan Mozart diputar di seluruh rumah. Rupanya itu akan membuat si bayi jadi jenius. Kami akan memiliki kehidupan keluarga yang sempurna dan bahagia. Tapi ketika aku pergi ke kamar untuk mengambil laptopku untuk acara radio berikutnya, aku tidak dapat menemukannya dimanapun. Aku bertanya pada Mike dan dia berkata, aku sudah mengemasnya dengan high heel, riasan, buku-buku dan menaruh semuanya di tempat penyimpanan. Kamu tidak perlu gangguan apapun, hanya aku, kamu, dan si bayi mulai sekarang. Tidak ada lagi radio, belajar, atau teman. Kita bisa punya banyak anak dan menua di rumah ini. Apa? Ini bukan yang kuinginkan. Tak satu pun dari kita harus menjalani hidup yang membosankan, tidak memuaskan atau menyerah pada impian kita, kan? Aku mungkin tak punya laptop, tapi aku masih punya ponsel. Selamat datang kembali. Topik hari ini adalah temanku, Sally, lagi. Dia berbohong tentang kehamilannya agar pacarnya tidak meninggalkannya. Haruskah dia terus berbohong atau bilang yang sebenarnya? Kali ini Twinkle Star muncul lagi. Aku tahu dia selalu menjadi gadis pemberani yang tidak takut mengakui kesalahannya dan memperbaikinya. Dia harus memberitahu pacarnya yang sebenarnya dan menjelaskan betapa dia mencintainya. Hah? Terdengar sangat spesifik. Siapa orang ini? Sebenarnya Bubble Buzz, kita saling kenal. Sebelum aku bisa bertanya hal lain lagi, Twinkle Star meninggalkan obrolan. Siapapun itu, aku pikir ia benar. Jadi aku turun ke bawah untuk bicara dengan Mike. Hanya saja dia tidak ada di sana, malah Mindy muncul entah dari mana, sambil memegang alat tes kehamilan dan sebotol cola. Aku hanya perlu mencelupkannya ke sini dan tanda positif akan muncul dengan jelas. Kalau Mike meragukan bayinya. Tidak perlu, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Kamu yakin? Bagaimana jika Mike marah? Aku berhenti dan berpikir, tidak, seseram apapun itu, aku tidak bisa melanjutkan ini lagi. Aku ingin menjaga Mike dengan mengatakan yang sebenarnya. Di mana dia? Dia pasti ada di sekitar sini. Liana, mengapa dia di sini dengan Mike? Mike, aku minta maaf, tapi Chloe tidak hamil. Dia mengaku di acara radionya. Kamu pantas bersama seseorang yang tidak akan membuat kebohongan seburuk itu. Seseorang sepertiku. Oh tidak, aku kehilangan kesempatan untuk memberitahunya secara langsung. Sekarang Mike tidak akan pernah bicara padaku lagi. Chloe, tunggu. Aku tidak bisa berbalik dan menghadapi kekecewaan di matanya. Aku tidak bisa menyalahkan siapapun, orang ketiga atau kutukan apapun yang menghancurkan hubunganku. Hai semuanya, aku tahu ini acara yang tidak terjadwal, tapi aku ingin bicara dengan kalian semua, gadis yang aku bicarakan kemarin, Sally. Iya, itu aku. Aku berpura-pura hamil untuk mempertahankan hubunganku, tapi pacarku sekarang membenciku. Aku sangat ketakutan dengan kutukan 3 tahun ini, sehingga aku menjadi monster pencemburu. Mike bahkan putus kuliah karena aku. Aku sangat egois karena mengharapkan dia menghabiskan setiap menit harinya bersamaku. Dia juga butuh hidupnya sendiri. Kami berdua butuh. Waktu terpisah itulah yang membuat waktu bersama jadi lebih menyenangkan. Dan cinta kita jadi lebih bergairah. Sekarang kami sudah putus dan itu semua salahku. Aku berhenti untuk menarik nafas. Siapa yang bilang aku ingin putus? Bukankah kamu bilang kamu sudah memikirkan masa depan kita baik-baik dan membuat keputusan? Kamu tahu, setelah semua tingkah konyolmu, termasuk berpura-pura hamil, aku masih sangat mencintaimu. Jadi keputusan yang kuambil adalah Chloe Ruth Evanson. Kamu gila, aneh, dan cuma satu-satunya. Aku tidak tahan memikirkan hidupku tanpamu. Maukah kamu menikah denganku? Iya. Tapi Mike, setelah pertunangan kita, kamu harus melanjutkan studi, proyek, magang, dan apapun itu. Kamu tidak harus selalu berada di sisiku setiap saat. Apa? Aku pikir kamu akan menyukainya. Kita bisa bersama sepanjang hari dan punya bayi-bayi yang cukup untuk membuat sebuah tim sepak bola, kan? Tenang, aku cuma bercanda. Aku tahu kamu bohong soal bayi itu sejak awal. Kakekmu yang memberitahuku.
Ternyata Twinkle Star tidak lain adalah kakekku yang melihat bahwa aku butuh bimbingan dan mencoba memberikan nasihat yang objektif. Mike hanya mengikuti kebohongan itu untuk menggodaku. Siapa sangka pacarku yang kutu buku bisa main-main begitu? Atau haruskah kukatakan tunanganku? Hai, aku Vicky, anak tunggal seorang miliarder. Juga pewaris tunggal dari generasi ketiga bangsawan Inggris. Saat tumbuh dewasa, aku selalu disebut bayi Nepo. Tapi ini sungguh tidak adil. Jika aku harus merangkum seluruh hidupku dalam satu kalimat, itu adalah, ya, itu tidak berjalan sesuai rencana. Sebelum kita mulai, yuk like dan subscribe. Aku dulu hidup sebagai seorang putri. Staf rumahku siap sedia sepanjang waktu untuk memenuhi semua kebutuhanku. Dan keputusan besar yang harus kuambil setiap hari adalah memilih mobil mana yang akan kugunakan untuk pergi sekolah. Namun, aku bukanlah Regina George yang diinginkan semua orang. Aku ramah kepada semua orang dan serius dengan pendidikan serta bakatku. Sejak usia dini, aku suka sekali pada seni lukis. Ayahku bahkan mengundang para superstar dunia ke rumah hanya agar mereka bisa berpose untukku. Lalu, seperti tersambar petir, ayahku terlibat dalam gugatan hukum yang berantakan dan berakhir di penjara. Akibatnya kami harus mengucapkan selamat tinggal pada semuanya. Iya, rumah besar, para staf, tapi yang paling menyakitkan adalah kehilangan Brad, putra kepala pelayan yang kebetulan adalah pacarku. Sayangku, aku akan mengumpulkan bintang-bintang dari langit jika itu menuntunku kembali padamu. Ya, seorang gadis harus bertahan hidup. Jadi kulakukan yang harus kulakukan. Aku menjual semua pakaian dan perhiasan kesayanganku. Tapi astaga, semua Prada, Gucci, dan Tiffany itu masih belum cukup untuk menutupi biaya hidup seminggu di Hotel Bintang 5. Hei, gunakan ini. Nona, kartu Anda ditolak. Jelas Anda tidak punya dananya cukup dan karena itu Anda harus pergi. Maaf? Itu sangat tidak sopan, tidak tahu berterima kasih. Aku dulu salah satu pelanggan terbaik mereka. Bukan berarti aku adalah si penipu kedua seperti Anda atau semacamnya. Jadi begitulah aku berakhir di sini, di bawah jembatan yang penuh dengan para tunawisma, dengan putus asa menunggu Brad kembali padaku. Sementara itu, setidaknya aku masih punya lukisan-lukisanku yang mungkin bisa menjadi tiket keluar dari sini, bukan? Tapi, ya Tuhan, lihatlah orang-orang itu terus mengambilnya untuk memukul kecoa. Sementara yang lain bahkan menggunakannya sebagai kayu bakar. Lalu suatu hari, saat perutku berdebat denganku karena kekurangan makanan, kelompok amal ini muncul. Mereka datang untuk membagikan makanan ke para tunawisma. Aku bergegas berdiri untuk meminta makanan tapi dihentikan oleh wanita ini. Lihat pakaianmu yang mencolok itu, tidak boleh mengambil makanan dari orang yang membutuhkan, sangat tidak pantas. Tidak, aku juga tunawisma. Saat itu juga, aroma lelabo santal 33 memenuhi udara. Dan seorang wanita mewah muncul dari kerumunan. Dia mengusir wanita yang kejam itu, lalu memeriksa lukisanku. Apa kamu melukis ini? Ya, aku sudah melukis sejak kecil. Aku sudah melukis semua orang dari Taylor Swift hingga Ronaldo. Sangat mengesankan. Aku Diana, seorang janda kaya raya. Bagaimana kalau kamu tinggal bersamaku dengan imbalan berbagi keahlian artistikmu dalam potret harianku? Aku terdiam beberapa detik, lalu langsung menyetujuinya. Aku jelas ditakdirkan untuk menjadi kaya, jadi aku sepertinya tidak bisa menghindari takdir. Aku tiba di villa, berpikir bahwa ini luar biasa dan akhirnya aku bisa kembali berdiri. Tapi kemudian euforia itu digantikan dengan pukulan yang menyakitkan saat Diana memperkenalkanku pada tunangannya. Brad? Tepat setelah perkenalan yang canggung itu, aku menarik Brad dan melabraknya. Bagaimana bisa kau mengkhianatiku? Akan kuberitahu Diana. Kita sudah putus, lagi pula punya mantan itu normal. Jika kamu bilang ke Diana aku mantanmu, kamu yang akan diusir, bukan aku. Aku tidak percaya keberanian pria ini, dan kalian tahu kita tidak pernah putus. Aku tidak bisa menghabiskan waktu bersama pria brengsek ini. Jadi kulukis potret Diana sebagai ucapan terima kasih lalu pergi selamanya. Hanya dia sangat menyukai lukisanku. Mengingat kembali hari-hari suram di bawah jembatan itu, aku menyadari. Ya, Brad ada di sini, tapi begitu juga tempat tidur hangat, makanan terjamin dan seseorang yang benar-benar menyukai karya seniku. Tempat ini cukup besar untuk menghindarinya, kan? Sejauh ini baik-baik saja, ya, sampai suatu hari. Yang kulakukan hanyalah meminta pembantu untuk mengambilkan kuas cat bersih ketika seorang pria marah-marah padaku. Kamu punya kaki, lakukan sendiri. Siapa kamu bicara seperti itu padaku? Sebentar lagi jadi pemilik rumah ini, ada masalah? Jangan ganggu dia, lagi pula itu memang tugas staf di sana. Ruangan tiba-tiba penuh ketegangan saat Brad dan pria itu saling memandang dengan tatapan permusuhan. Lalu pria itu berjalan pergi. Tiba-tiba Brad menarikku ke pojok.
Vicky, maafkan aku menyembunyikannya darimu, tapi aku tidak punya perasaan pada Diana. Aku di sini untuk memata-matainya karena dialah alasan ayahmu di penjara. Aku di sini untuk menemukan bukti dan mendapatkan kembali kehormatannya. Wow, apa? Aku tahu ini sulit dipercaya, tapi aku butuh kerjasama darimu. Pria itu adalah Charles, putra Diana. Dia akan mengacaukanku, tapi kita harus menghentikannya sebelum dia melakukannya. Sekarang masuk akal, aku tahu Brad benar-benar mencintaiku dan tidak akan memilih wanita tua daripada aku. Lalu dia memberitahuku rencananya, dia akan terus merayu Diana dan membujuknya agar aku mau menjadi pengajar Charles. Sambil harus berteman dengannya untuk mendapatkan informasi darinya. Aku merasa agak gugup, tapi kesempatan untuk membersihkan nama ayah membuatku tidak ragu. Namun Charles bukan tipe yang mudah didekati. Dia sangat kaku dan kasar. Dan tidak peduli seberapa lebar aku mengumbar senyum ramahku, aku selalu mendengar tidak lebih dari 6 kata darinya. Ayo kita melukis benda mati hari ini, bagaimana? Lakukan yang kau mau. Aku berusaha sebaik mungkin mengajarinya, tetapi dia hanya mencoret-coret halaman dan selalu menghasilkan gambar terburuk yang pernah kulihat. Lalu suatu hari, dia tiba-tiba bersikeras untuk menggambar di luar ruangan dan melukisku. Jadi rencanaku berhasil. Hore! Aku berdiri dengan penuh semangat di depan teluk jendela dan berpose elegan. Panas sekali berdiri di sana, tapi aku bertahan demi sebuah karya seni. Tapi sudah 4 jam berlalu dan dia sepertinya belum selesai. Aku tidak tahan lagi, jadi aku bergegas ke arahnya dan terhenyak melihat kanvasnya masih benar-benar kosong. Aku marah sekali. Tenang, Vicky. Mungkin Charles seperti bawang dengan banyak lapisan menunggu untuk dikupas. Jadi kuputuskan melakukan pendekatan yang lebih psikologis. Aku meminta buku foto Charles dan Diana dan melihat sebuah foto keluarga. Ini pasti ayah Charles. Aku akan melukisnya dengan harapan bahwa sikap penuh perhatian ini akan menyentuh hatinya. Di hari ulang tahun Charles, aku dengan senang hati memberinya lukisan yang dibingkai dengan indah. Tak disangka, begitu melihatnya, wajahnya menggelap dan matanya berapi-api. Dengan marah ia melempar lukisan itu ke tanah dan berteriak padaku. Menghilanglah, aku tidak tahan denganmu. Ah, apa? Baiklah. Mengapa pria ini harus begitu kasar? Aku menghabiskan sepanjang minggu melukis itu. Dasar psikopat, aku sedang mengemasi barang-barangku ketika Diana masuk ke kamarku. Dia menjelaskan bahwa pria dalam foto itu bukanlah ayah Charles, tapi mantan pacarnya. Ayah Charles meninggal saat dia masih kecil. Dan mantan pacarnya lah yang merawat Charles sejak saat itu. Bagi Charles, dia adalah segalanya. Anak itu bahkan lebih dekat dengannya daripada aku. Tapi kemudian kami putus dan dia menghilang tanpa sepatah kata pun. Charles menjadi tidak bersahabat dan menjauh sejak saat itu. Aku tidak tahu bahwa di balik penampilan luarnya yang keras ada fakta yang begitu pahit. Jadi aku menemuinya. Charles, maaf. Pergi! Aku mungkin terlihat buruk sekarang, tapi aku pernah menjadi putri ayahku. Dia memberiku semua yang bisa ku minta kecuali waktunya. Orang tuaku bercerai saat aku masih kecil dan aku ditinggalkan sendirian, sama sepertimu Charles. Kesepian ini, kerinduan akan ikatan keluarga, aku juga merasakannya. Melihat tangannya melemas, aku melanjutkan. Niatku tidak pernah meremehkanmu, yang kuinginkan hanyalah menjembatani jurang kesalahpahaman di antara kita. Charles masih tetap diam, tapi otot-otot wajahnya sudah rileks. Dan ketika tatapannya bertemu denganku, dia membanting pintu. Jadi kuputuskan tetap tinggal, dan meskipun Charles terus bersikap kasar padaku, dia berhenti mengerjaiku. Aku juga perhatikan ketika Charles fokus pada sesuatu, dia berubah menjadi orang yang berbeda. Dia selalu menjulurkan lidahnya yang terlihat menggemaskan. Melihat Charles melukis seolah-olah sedang bertarung dengan kertas, aku datang dan membimbingnya. Tapi tiba-tiba mata kami bertemu. Matanya sangat mempesona. Oh tidak, Vicky, jangan begitu. Kamu di sini untuk membuktikan ayah tidak bersalah dan kembali ke kehidupan lamaku. Sementara aku dan Brad, kami harus memanfaatkan momen bersama kapanpun kami bisa. Ketika ini berakhir, kita bisa berjanji untuk bersama selamanya dan mengadakan pernikahan yang lebih mewah dari keluarga Kardashian. Cintaku, kamu harus bersabar. Kita akan segera bersama lagi. Namun ketika semua orang ada di sana, Brad terus berpura-pura mesra dengan Diana. Aku tahu itu palsu, tapi aku tidak bisa menahan perasaan kesal. Aku tidak bisa hanya duduk di sana tersenyum seolah semuanya baik-baik saja. Jadi selesai lukisan itu, aku mengikuti Brad, berniat menanyakan apa langkah selanjutnya setelah aku berhasil mendekati Charles. Ketika aku melihatnya diam-diam berbicara dengan seseorang. Hai ayah. Ya, Diana seperti tanah liat di tanganku. Vicky membuatnya rumit, tapi aku punya rencana untuk menipunya. Aku pikir pengganggu kecil itu sudah lama pergi. Tapi tampaknya Charles belum mengusirnya. Ada ide? Kemarahan berputar seperti tornado dalam diriku. Aku langsung menghampirinya dan menampar wajahnya. Apa? Kamu? Tunggu sampai Diana tahu tentang ini.
Oh ya, kalau kamu menantangku maka bersiaplah untuk kalah. Sampaikan salamku pada teman-teman jembatanmu. Aku segera menemui Diana dan mengungkapkan semuanya tentang Brad kepadanya, tapi wajahnya tiba-tiba berubah serius. Aku tahu kamu akan mengatakan untuk mengalihkan dari kebenaran, tapi aku tahu kamu mencuri uang dariku. Pembantu menemukannya di kamarmu. Mencuri? Apa? Apa yang kamu bicarakan? Lalu aku melihat Brad dan melihatnya menyeringai. Si dalang licik itu. Sebelum aku bisa mencoba membela diri, seorang staf masuk tergesa-gesa dan menyerahkan surat kepada Diana. Charles hilang. Semua orang panik dan tidak mau mendengarkanku. Kekacauan ini membuatku tak berdaya karena barang-barangku dibuang keluar villa. Aku berakhir kembali di tempatku memulai dan mengalami kehancuran total. Hal buruknya aku mengkhawatirkan Charles. Apa dia sudah pulang? Keesokan harinya aku sedang coba buat sketsa ketika entah dari mana Charles muncul. Dia menyerahkan kunci apartemen kecil yang nyaman ini dan mengatakan bahwa itu semua milikku. Tertegun dan juga bersyukur aku tidak bisa menahan diri dan memeluknya erat-erat. Ngomong-ngomong, kemana kamu pergi? Tidak kemana-mana, rasanya sesak, jadi aku pergi. Kali ini Charles bersikap sangat berbeda padaku. Dia mengunjungiku setiap hari dan bahkan membantuku menjual lukisanku. Seiring berjalannya waktu perasaanku padanya tumbuh dan kami mulai berkencan. Hubungan kami dipenuhi dengan kehangatan dan kasih sayang. Dan setiap momen yang kami habiskan seperti mimpi menjadi nyata. Hanya saja aku merasa sangat bersalah karena merahasiakan masa lalu hubunganku dengan Brad darinya. Tapi ketakutan akan kehilangannya terus menghantuiku. Jika dia tahu aku mendekatinya dengan motif tersembunyi di awal, dia akan membenciku selamanya. Tapi setidaknya aku harus beritahu sesuatu. Berhati-hatilah dengan Brad, aku merasa dia bukan orang baik. Aku tahu, dia pemeras harta dari jaringan penipuan percintaan yang menargetkan wanita-wanita kaya untuk memeras mereka. Wow, Charles benar-benar tahu banyak. Tunggu, apakah ini berarti Brad juga berniat memerasku saat aku masih kaya? Aku akan membongkarnya di upacara pernikahan mereka. Ikutlah denganku. Hari ini hari hanya. Aula megah itu dipenuhi cahaya lampu halus. Brad dan Diana berdiri di tengah-tengah, siap untuk bertukar janji sehidup semati. Semua mata tertuju pada mereka. Tiba-tiba seluruh aula menjadi gelap, dan wajah anonim muncul di layar di belakang mereka. Malam ini kami akan membahas tentang pengantin pria kita. Tanpa sepengetahuan banyak orang, Brad Thomas kita sebenarnya adalah Jackson North, yang lahir dan dibesarkan di Pennsylvania oleh ayahnya, Richie North, biang keladi jaringan penipuan untuk mengelabui para wanita kaya agar mau menikah dan memeras kekayaan mereka. Kemudian bukti-bukti tentang Brad yang bersikap mesra dengan korban-korban tak berdosa mulai muncul di layar. Setelah itu, sorotan langsung tertuju pada Brad yang hendak melarikan diri. Diana meraung marah, bergegas ke sana dan melemparkan segelas anggur tepat ke wajahnya. Kerumunan mulai bergumam. Tunggu semuanya, pestanya belum berakhir. Periksa menu kalian untuk mengungkapkan kaki tangan lainnya. Semua orang panik memeriksa, tetapi kemudian terlihat bingung ketika semua menu kosong. Kecuali milikku, di mana ada foto aku dan Brad. Jadi sejak awal Charles sudah tahu tentang hubunganku dengan Brad dan dia berpikir aku adalah kaki tangan Brad. Aku berbalik ke arah Charles tapi dia langsung melepaskan tanganku. Kita selesai. Selama ini Charles mempermainkanku dengan trik yang menyakitkan dan bahkan menganggapku mampu melakukan sesuatu yang benar-benar mengerikan. Aku mengirim pesan padanya untuk bertemu denganku di danau tempat kami biasa pergi. Sudah 1 jam berlalu tapi dia belum muncul. Ini mungkin paku terakhir dalam peti mati hubungan kami. Tepat ketika aku akan menyerah, aku melihatnya berjalan dengan langkah berat ke arahku. Charles, dengarkan aku. Aku tidak bersama Brad. Aku mencoba memperingatkanmu tentang dia. Aku mendengar seluruh percakapan licik kalian berdua. Kata-kata cinta dan rencana busuk kalian terhadap keluargaku. Lalu detektif pribadiku mengirimkan foto-foto kalian berdua yang membuktikan bahwa aku benar. Kamu menyewa seseorang untuk memata-mataiku? Bukan kamu, Brad. Itu sebabnya aku pergi. Aku mengira kamu adalah temanku. Dan kupikir kita lebih dari sekedar teman. Brad dan aku memang pernah berkencan di masa lalu, tapi hanya itu saja. Dia mencoba memanfaatkanku sama seperti yang lainnya. Perasaanku padamu nyata, kamu harus percaya padaku. Lalu? Aku tidak tahu tentang penipuan itu. Aku menyesal pernah percaya pada kebohongan Brad saat pertama kali mendekatimu. Dia bilang ibumu terlibat dalam jatuhnya ayahku dan aku sangat ingin ayahku tidak bersalah sehingga dengan bodohnya aku mempercayainya. Charles tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya berbalik dan pergi. Tapi tunggu, boleh aku tanya, kenapa tidak publikasikan wajahku dalam foto itu dengan Brad? Aku hanya ingin kamu merasakan bagaimana rasanya disakiti, tapi aku juga tidak tega melihatmu terluka. Biarkan aku pergi, aku butuh waktu. Lalu dia meninggalkanku di sana, melihatnya menghilang dalam kegelapan, terasa dunia di sekelilingku runtuh.
Setelah hujan, matahari akhirnya bersinar lagi. Polisi akhirnya menangkap Brad dan ayahnya dan memenjarakan mereka berdua. Diana mencariku dan meminta maaf padaku. Dia memintaku kembali ke villa dan melukis untuknya, tapi aku menolak. Aku tidak bisa terus terlalu percaya dan bergantung pada orang lain. Sudah waktunya bagiku untuk percaya pada diri sendiri dan berdiri di atas kakiku sendiri. Dan yang lebih penting, aku tidak bisa lagi menghadapinya. Hai, ini Vicky, lagi, tapi dalam versi yang lebih glamor. Setelah semua keringat dan air mata, aku akhirnya berhasil menjadi seorang seniman. Aku baru saja dipilih berkolaborasi dalam sebuah proyek seni dengan perusahaan besar ini, dan hidupku akan membuka lembaran baru saat membuka pintu ini. Charles? Aku mengangkat busur, sangat fokus. Targetnya tepat di depanku. Lihat aku menaklukkan. Tapi, kakek, yang itu pasti tepat sasaran. Aku cuma bercanda. Kamu menjadi sangat baik, Labu. Hai, aku Gina dan aku suka memanah. Kakekku satu-satunya keluargaku mengenalkanku pada olahraga ini. Dia selalu mendorongku untuk mengikuti kontes dan mengatakan bahwa aku mempunyai bakat. Tapi kompetisi sebenarnya bukan kesukaanku. Berbicara dengan orang asing sudah cukup menjadi tantangan bagiku. Tapi satu-satunya temanku Bailey cantik dan ceria. Kami sudah dekat sejak kecil hingga kami ke kota untuk sekolah SMA dan jadi teman sekamar. Kehidupan baruku menjanjikan kesenangan dan kegembiraan. Namun aku sering rindu kakekku dan sering menulis surat padanya. Kakek sayang, hidupku di sini luar biasa. Kamar asramanya bagus, bersih dan rapi, dan setiap pagi, musik instrumental yang menenangkan dari speaker mengingatkanku pada saat-saat kita menikmati musik dan minum teh bersama di depan teras. Bailey, kecilkan! Dan apa yang akan kamu buat untuk mengatasi kekacauanmu? Astaga, ini kekacauan yang terorganisir. Tanyakan kepadaku apa saja dan aku dapat segera menemukannya. Ngomong-ngomong, ada pesta penyambutan untuk mahasiswa baru malam ini. Apa kamu mau ikut? Tidak, aku terlalu lelah. Ayo Gina, ini akan menyenangkan. Kamu juga akan mendapat beberapa teman baru. Itu cuma... Oke, kalau begitu tetap di sini. Aku pergi. Entah bagaimana aku merasa sedikit hampa. Aku tidak pernah menyadari bahwa Bailey dan aku begitu berbeda sampai saat ini. Bailey suka bersosialisasi dan bisa mendapatkan teman baru dengan mudah. Dan aku introvert dan pendiam. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku datang ke kota untuk mencari pengalaman. Jadi saat Bailey mengajakku pergi ke pameran sekolah, aku langsung menyetujuinya. Ketika hari itu tiba, ketika Bailey mengobrol dan cikikikan dengan siswa lain, aku, tanpa sadar, menghilang ke latar belakang. Karena sepertinya Bailey tidak menyadari ketidakhadiranku, aku memutuskan untuk melihat-lihat sendiri. Tiba-tiba sebuah teriakan mengagetkanku. Pencuri! Maling! Aku lihat seorang pencuri melarikan diri dengan membawa tas tangan seorang gadis. Tanpa pikir panjang, aku ambil satu set busur dan anak panah di dekatnya dan menembaknya. Saat itulah aku melihat anak panah lain. Terbang ke arah yang sama, kedua anak panah itu mengenai si pencuri tepat di kepalanya dan menjatuhkannya ke tanah. Aku mencari pemanah lainnya dan melihat dewa Yunani Apollo yang juga menatapku. Kemudian dia pergi untuk menangani pencuri itu saat aku mengambil kesempatan untuk meninggalkan tempat kejadian secara diam-diam. Aku masih melamun tentang cowok itu ketika Bailey masuk ke asrama kami bersama sekelompok teman. Aku segera mengubah diri menjadi burrito dan berpura-pura tidur. Tapi Bailey tanpa ampun membukakanku dengan senyum lebar. Hey G, ada seseorang yang aku ingin kamu temui, Samantha, kepala klub panahan sekolah. Bailey bilang kamu seorang pemanah yang hebat. Ya, mungkin. Ya, kami sedang mencari anggota baru. Kamu harus datang. Aku pasti akan mampir. Terima kasih. Sepulang sekolah keesokan harinya, aku mengunjungi klub panahan dan melihat wajah yang aku kenal. Itu cowok yang kemarin. Dia juga meniup anak panahnya seperti kakek. Lucu sekali. Ups, ketahuan. Apa aku sedang berhalusinasi atau dia berjalan ke arahku? Hai, kamu ada di pekan raya sekolah. Tembakanmu sangat fenomenal. Ngomong-ngomong, aku Chris. Aku Gina. Jadi, kamu baru di sini? Sebenarnya aku belum yakin bergabung atau tidak. Nah, bagaimana kalau demonstrasi kecil? Karena panik, aku mencoba menembak dengan tangan gemetar dan gagal total. Maaf. Tenang, kamu pasti bisa. Dia mencondongkan tubuh ke arahku dan jantungnya berdebar kencang. Aku menarik napas dalam-dalam, meniup pelan-pelan ke arah Fletching, dan kali ini aku mencapai sasaran. Lihat kan, tembakannya luar biasa. Kamu harus lebih percaya diri dan terbuka sehingga lebih banyak orang bisa mengenalmu. Jadi, Chris menjadi ekstrovert? Dia benar. Pasti menyenangkan berada di dekat gadis yang ramah dan percaya diri seperti Bailey. Dia baru di sini selama seminggu dan sudah mengetahui separuh isi sekolah. Dan semua orang menyukainya. Jadi pada hari itu juga, setelah bergumul dengan diri sendiri, aku memutuskan untuk meminta bantuan Bailey. Membantu? Dengan apa? Bantu aku jadi sepertimu, seorang ekstrovert. Kamu baik-baik saja apa adanya, kenapa harus berubah? Saat itu Samantha datang menjemputnya untuk pergi ke pesta ulang tahun. Mau bergabung dengan kami? Kamu lebih suka tinggal di sini dan membaca, kan?
Kamu kenal aku. Lalu Bailey pergi begitu saja. Baiklah, jika dia tidak mau membantu, akan kulakukan sendiri. Saatnya keluar dari kepompongku. Jadi aku menghabiskan beberapa jam berikutnya untuk merombak diriku. Lumayan kan? Ketika aku tiba di pesta, semua orang melongo ke arahku. Hei, apakah kamu matahari? Karena kecantikanmu membutakanku. Kalau begitu kamu harus menjauh 93 juta mil dariku. Betapapun aku ingin segera pulang ke rumah, sebuah suara di kepalaku terus berteriak, bersosialisasi. Di internet mereka bilang ekstrovert selalu siap berteman, seperti Bailey yang menjadi bagian dalam setiap percakapan. Jadi aku mengerahkan seluruh keberanian untuk bergabung dengan kelompok terbesar yang membahas tentang hewan-hewan Arktik yang lucu. Aku ingat tips komunikasi, pimpin percakapan. Jadi aku melakukannya. Bukankah menyedihkan jika hewan-hewan tersebut kehilangan habitatnya karena perubahan iklim? 5 menit berikutnya aku menolak tentang masalah ini, tapi mereka sepertinya tidak terlalu tertarik. Oke, rencana B. Bailey juga selalu tahu cara menonjol. Jadi, saat semua orang mulai menari, aku berdiri di tengah ruangan dan menari sepenuh hati. Tapi setelah itu, semua orang menatapku seolah aku alien, termasuk Chris. Ketika aku akhirnya di kamar, aku merasa benar-benar dikalahkan. Apakah kamu serius ingin menjadi seorang ekstrovert? Aku perlu melakukannya, Bailey. Kalau begitu, mungkin pelan-pelan dan jangan memaksakan diri terlalu keras. Kamu tidak harus menjadi supel dalam semalam. Bailey jelas tidak percaya aku bisa melakukannya. Baiklah, akan kutunjukkan padanya dia bukan satu-satunya ekstrovert menawan di sini. Urutan bisnis pertamaku adalah bergabung dengan klub panahan. Itu akan jadi kesempatan terbaik mengesankan Chris. Untuk menutupi rasa malu di pesta itu, aku menguatkan diriku dan mendekati pria paling lucu di sini. Hai, aku Gina. Aku suka bajumu. Terima kasih. Aku Patrick. Patrick adalah ketua OSIS. Dia di sini untuk membantu mempromosikan klub panahan. Lalu setiap kali Chris lewat, aku mencoba bercanda dengan Patrick. Meski dia tampak teralihkan, namun Chris hanya berbalik dan terlihat tidak senang. Gina, ada apa denganmu dan Chris itu? Dia terus melihat ke sini. Oh, Chris, dia cuma teman satu klub. Mungkin karena dia tidak terlalu menyukaiku. Urusan laki-laki. Aku berpikir untuk gabung ke klub ini. Mau mengajariku? Tentu saja. Setelah itu aku dan Patrick sering berlatih memanah bersama. Aku jadi terlalu bersemangat dan menetapkan target sejauh yang aku bisa. Menarik talinya sekuat tenaga dan mencoba untuk tetap tenang saat anak panah mengenai sasaran. Entah dari mana, Chris muncul. Luar biasa, Gina. Tembakan terbaik yang pernah aku lihat. Mengesankan, Gina. Mau minum sebelum kamu mengajariku cara melakukannya? Saat itu, Chris menawariku sebotol. Kamu suka jus apel, kan? Aku melihatmu hanya meminumnya di pesta. Ih, dia menyadarinya. Terima kasih. Kamu mau tumpangan pulang nanti? Akhirnya kesempatan untuk lebih dekat dengan Chris. Aku akan mengantarmu, Gina. Aku lebih akrab dengan rute itu. Tadinya aku mau bilang tidak, tapi Patrick sudah menarikku. Kenapa dia merusak momen romantisku? Mungkin dia juga menyukaiku, tapi pandanganku sudah tertuju pada Chris. Chris sepertinya peduli padaku, tapi butuh waktu untuk benar-benar memulai hubungan. Semuanya berjalan pada tempatnya dan aku merasa menjadi lebih terbuka. Meskipun kadang aku jalan memutar atau sembunyi di kamar kecil menghindari obrolan ringan, segalanya dengan Chris berjalan baik. Tapi keesokan harinya aku melihat Bailey dan Chris bergandengan tangan dan tertawa bahagia di jalan. Apa mereka berkencan? Lalu kenapa Chris tetap berharap padaku dan bersikap seolah dia peduli padaku? Semua usahaku sia-sia? Sekalipun aku mencoba menjadi seperti Bailey, tentu saja Chris lebih memilih yang asli. Aku dengan murung pergi ke kamarku sesaat sebelum Bailey, sangat periang seperti biasanya kembali. Kamu terlihat sangat bahagia, kencan menarik? Tidak sama sekali. Apa kita punya rahasia sekarang? Tentu saja tidak. Lagi pula apa yang kamu lakukan hari ini? Berbelit-belit ya. Dia jelas jatuh cinta pada Chris, tapi kenapa merahasiakannya? Supaya mereka masih bisa mengacaukan perasaan orang lain? Setelah itu aku menolak berbicara dengan Bailey dan menghindari Chris. Setiap kali dia menyapaku, aku akan berpura-pura tidak melihatnya. Dan jika dia mendekatiku, aku akan menemui Patrick dan memintanya untuk mengantarku pulang. Itu sepele, tapi apalagi yang bisa kulakukan? Di dalam mobil Patrick, aku menerima SMS dari Chris. Dia mungkin hanya ingin menelponku 2 kali, jadi aku mematikan ponselku. Semua baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Kamu bukan pembohong yang baik, tapi aku punya sesuatu untuk menghiburmu. Beberapa menit kemudian kami berhenti di tempat yang tenang dengan pemandangan yang menakjubkan. Namun betapapun indahnya matahari terbenam, aku masih merasakan kesedihan menyelimuti diriku. Mau membicarakannya? Dan aku melakukannya. Sungguh, senang rasanya akhirnya melepaskan semuanya dari dadaku. Patrick mendengarkan dengan sabar, mengangguk mengerti. Ketika aku selesai, hari sudah senja. Terima kasih telah mendengarkan keluhanku. Tentu, kapan saja. Aku ingin berada di sana untukmu, Gina, dan aku tidak akan pernah menyakitimu. Aku tahu kamu suka Chris, tapi aku sangat peduli padamu. Kamu permata tersembunyi, dan aku ingin membantumu menjadi apa yang kau mau. Aku terkejut. Pada saat itu, Patrick menjadi lebih menarik daripada yang pernah aku bayangkan. Mungkin aku harus bersama orang seperti dia, dan melupakan orang-orang beracun itu. Jadi, aku setuju untuk pacaran dengannya. Keesokan harinya, Patrick sudah mengumumkannya kepada publik. Lihat, itulah yang akan dilakukan pria baik. Dia membawaku ke spa, memasak untukku, dan selalu bersikap manis.
Aku belum pernah merasa seperti ini pada siapapun, dan rasanya seperti cinta. Namun tidak selalu menyenangkan menjadi pacar Patrick. Dia terus-menerus menghadiri banyak acara sebagai ketua OSIS dan menjadikanku sebagai nilai plusnya. Pada kesempatan itu, Patrick akan berbicara kepada semua orang sementara aku berdiri dengan canggung. Aku mau gabung tapi tidak tahu caranya. Baiklah, tertawa akan menunjukkan bahwa aku mengikuti percakapan mereka. Tapi semua orang hanya menatapku dengan tatapan kosong. Apa yang lucu dari patah pinggul nenekku? Astaga, aku ingin segera menggali lubang untuk diriku sendiri. Setelah itu Patrick memintaku menggunakan keterampilan memanahku untuk pengambilan gambar komersial penggalangan dana. Gambar-gambar itu menjadi viral dan aku menjadi populer. Orang-orang ingin berteman denganku kemanapun aku pergi dan itu melelahkan. Ketika aku beritahu Patrick, dia bilang, Itu bagus, kamu akan jadi wajah dari galang dana ini yang akan membantu banyak orang. Seperti Katniss Everdeen dan First Rebellion. Aku sangat bangga memilikimu sebagai pacarku. Ayo kita teruskan ini, oke? sesuatu tentang hal itu tidak cocok bagiku. Tapi bukankah ini kehidupan yang selalu kuimpikan? Aku terlalu sibuk dengan rencana Patrick, jadi aku tidak punya waktu untuk diriku sendiri. Aku bahkan lupa menulis surat kepada kakek. Dan sudah lama sekali sejak terakhir aku pergi ke Kulpanahan. Belly mencoba mengejarku, tapi aku tetap mengabaikannya. Jarak kami semakin jauh meskipun kami berbagi kamar. Pertunjukan hari ini tiba-tiba dibatalkan, jadi aku memanfaatkan kesempatan ini untuk mampir ke Kulpanahan. Aku jadi lebih nyaman dan terbebas dengan setiap anak panah yang aku tembakkan. Aku akhirnya merasa menjadi diriku sendiri lagi. Ketika aku selesai, aku melihat Chris menatapku. Aku langsung bingung dan mencoba pergi, tapi Chris mengikutiku. Gina, aku bahkan tidak mengenalimu lagi. Ini seperti kamu mencoba menjadi seseorang yang bukan dirimu. Apa kamu benar-benar bahagia? Kaulah yang palsu. Kamu menyukai cewek supel, kan? Jika aku berhenti mencoba, aku akan menjadi tidak terlihat lagi. Kamu hanya tidak menyukai Patrick dan kamu merasa terganggu karena dia adalah pacarku. Kamu benar, aku tidak menyukainya, tapi itu tidak ada hubungannya dengan ini. Karena tidak ingin mendengar kebohongannya lagi, aku langsung pergi. Tapi, meski aku tidak ingin mempercayai Chris, kata-katanya membuatku berpikir. Aku menemukan Bailey menungguku di kamar asrama kami. Dia tampak agak malu-malu. Bagaimana kabarmu dan Patrick? Semuanya baik-baik saja? Tentu saja, kamu punya masalah dengan kami. Bisakah kamu ikut denganku sepulang sekolah besok? Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan. Aku mengikutinya karena penasaran. Bailey membawaku ke belakang sekolah, lalu menyuruhku bersembunyi di sudut dan menunggu. Lalu aku melihat Patrick, dia memeluk Bailey yang segera mendorongnya menjauh. Ayolah, aku tahu kamu punya sesuatu untukku, Bailey. Kenapa tidak tinggalkan aku sendiri? Kamu benar-benar sudah punya pacar. Gina, aku cuma memanfaatkannya. Itu hanya untuk menghasilkan uang dengan cepat. Gadis bodoh itu masih percaya kalau itu sebenarnya penggalangan dana. Aku bisa pilih siapa saja, tapi karena itu mengganggu Chris, itu adalah hal yang paling menarik. Aku tidak bisa bersama orang aneh menjengkelkan itu. Tapi kamu sangat cantik. Aku tidak tahan lagi dan berlari ke arah Patrick dan menamparnya tepat di wajah sombongnya. Kamu adalah orang brengsek terbesar yang pernah kutemui. Kamu adalah pecundang terbesar yang pernah kutemui. Daya tarikmu seperti handuk. Melihatmu mempermalukan diri di depan semua temanku sungguh sangat menyedihkan. Tidak heran mereka menertawakanmu di belakangmu. Aku berlari sambil menangis saat Bailey memarahinya. Dia menyusulku tak lama kemudian. Aku minta maaf kamu jadi tahu dengan cara ini. Baru-baru ini Patrick mulai menggodaku. Aku tidak bisa pergi tanpa menunjukkan kepadamu sifatnya. Kamu bisa bilang begitu karena semua orang mencintaimu. Bahkan Chris pun memilihmu. Dan aku pikir aku punya kesempatan bersamanya. Ini sangat tidak adil. Orang tidak akan pernah melakukan introvert sepertiku seperti mereka memperlakukanmu. Tunggu, kamu menyukai Chris? Karena tidak punya tenaga lagi untuk marah, aku terjatuh sambil terisak-isak. Dengar, aku minta maaf karena menolak membantumu menjadi seorang ekstrovert. Alasannya, kamu sudah luar biasa, Gina. Sejak kita masih kecil, aku selalu mengagumimu. Kamu cerdas, sabar, dan tekun. Apa? Apakah kamu percaya padaku jika aku bilang aku ingin menjadi lebih sepertimu? Namun aku sadar bahwa introvert dan ekstrovert memiliki kelebihan masing-masing. Dan kita buat yang terbaik jika jadi diri sendiri. Itu sebabnya aku diriku sendiri. Dan kamu seharusnya menjadi dirimu sendiri. Aku menahan air mataku sebaik mungkin dan memeluk Bailey erat-erat. Aku minta maaf karena salah paham denganmu. Terima kasih telah memberitahuku. Aku kembali ke kamarku dan melihat surat dari kakek. Dia bertanya kabarku dan kenapa aku berhenti menulis surat padanya. Dia tahu hidup di lingkungan baru akan sulit, tapi selama aku memahami nilai diriku, aku bisa mengatasi segalanya. Dia menyelesaikan suratnya dengan mengatakan dia akan selalu mencintaiku tanpa syarat. Air mata menggenang di mataku. Tak lama setelah itu, Bailey kembali dengan semangat. Aku punya kejutan untukmu. Ketika kami sampai di luar, Chris sudah menunggu. Aku sangat malu dan bingung melihatnya. Gina, sejak kita bertemu di pameran, aku tidak berhenti memikirkanmu. Aku terkesan dengan keterampilan memanahmu, tapi sebelumnya aku terpesona oleh kecerdasan, kebaikan, bahkan sifat pemalumu. Bukankah kamu berkencan dengan Bailey? Apa? Chris adalah sepupuku. Dia membicarakanmu sepanjang waktu. Aku akan menjodohkan kalian, tapi kamu sudah bersama orang lain. Aku tidak bisa mempercayai telingaku dan hatiku menjadi liar. Saat itu,
Bailey menerima pesan genit lagi dari Patrick. Apa yang harus aku lakukan dengan hal kotor ini? Baiklah, baiklah. Bisa kalian percaya, Bailey membawanya ke sini dengan mata tertutup untuk mendapatkan kejutan. Oke, siap untuk hadiahku? Patrick pasti terkejut melihatku membidik tepat ke arahnya. Sebaiknya kamu terangkan kecuranganmu. Itu tidak curang, kamu bahkan bukan pacarku. Kalah. Sebelum dia menyelesaikannya, aku meluncurkan panah tepat di atas kepalanya. Beruntungnya kamu, bidikanku tepat, tapi siapa tahu pecundang sepertiku bisa saja meleset. Patrick ketakutan dan benar-benar kencing di celana. Lalu dia mengakui semua kesalahannya, menyedot dana masyarakat, suka menipu demi uang. Yang semua sudah tercatat. Segera setelah video itu diposting, Patrick diboikot dan kehilangan jabatan ketua OSIS. Dia harus pindah sekolah setelah seminggu. Aku akhirnya merasa percaya diri dan memenangkan banyak kompetisi memanah. Selama liburan, aku membawa Bailey dan Chris pulang ke rumah untuk menemui kakekku dan menunjukkan pialaku. Ingat semuanya, jadilah versi terbaik dari dirimu dan orang yang tepat akan menyukai dirimu yang sebenarnya. Aku sedang mengambil sebuah buku yang terlihat menarik dari rak buku, saat tiba-tiba kulihat sesosok wajah mengintipku ke belakang. Tunggu dulu. Oh Tuhan, jangan dia. Dengan cepat kusembunyikan wajahku di balik buku, tapi terlambat. Dia sudah melihatku. Nah, apa yang kupikirkan? Sekarang aku makin terlihat menyedihkan. Kalian pasti penasaran kenapa aku sampai putus asa menghindari cowok ini. Nah, dia bukan sembarang cowok. Dia itu mantanku, Owen. Hari yang kacau. Oh, hai Owen. Aku tidak melihatmu di sana. Apa kau di sini sendiri? Oh tidak, aku di sini dengan cewekku. Itu dia. Hei sayang, aku di sini. Aku berbalik dan... Astaga, hariku berubah dari buruk jadi bencana. Bagaimana bisa mereka akhirnya jadian? Yap, aku kenal cewek itu. Dia itu Mila, saudara tiriku. Oh, biar ku ceritakan tentang dia. Sebenarnya, sebelum jadi saudara tiri, aku dan Mila bersekolah di tempat yang sama, tapi kami tak pernah dekat atau semacamnya. Tapi tiba-tiba, ibuku dan ayah Mila berhubungan, dan tak lama kemudian menikah. Ku coba bersikap ramah padanya, tapi apapun yang kulakukan, dia tetap dingin dan tak ramah padaku. Dia bahkan melarangku beritahu siapapun di sekolah kalau kami keluarga, dan dia mulai bersaing denganku di tes masuk tim, ujian, semuanya. Lalu, suatu hari setelah beberapa bulan tinggal bersama, dia memberitahu orang tua kami kalau dia akan tinggal dengan ibunya dan pindah sekolah. Kenapa, tanya kalian? Ya, karena dia tak tahan tinggal bersamaku lagi. Aku tak akan bohong. Mendengarnya berkata demikian menyakitkan sekali. Yang kulakukan hanyalah bersikap baik padanya. Tapi, baiklah. Jika itu maunya, maka terserah. Dan seperti yang kukatakan, cowok yang di sana itu adalah mantanku, Owen. Kami dulu pacaran saat aku kelas 2 dan dia kakak kelas. Tapi dia lalu memutuskanku karena alasan terkonyol yang pernah ada. Nah, dulu aku sedang jalani diet ketat. Tiap kali kami pergi makan, aku akan pesan salad yang nampaknya menyedihkan. Dan Owen akan pesan burger lezat dengan tambahan kentang goreng. Jadi, aku mengambil 1 atau 2 gorengan dari piringnya. Dan beberapa gigit burgernya. Tapi maksudku, berbagi itu hal yang sangat wajar dalam hubungan, ya kan? Tapi, iya, menurut Owen tidak begitu. Jadi, seperti itu, dia mengakhiri semua denganku lalu pergi kuliah. Tapi sekarang dia kembali ke kota untuk liburan musim panas. Dan dia pacaran dengan saudara tiriku. Oh, hey Amy. Lama tidak jumpa. Oh iya, kuharap kau tak masalah aku sekarang dengan Owen. Aku benci sarkasnya. Dan apa perlu dia bergelayut di lengannya dan membelai rambutnya? Bagaimana denganmu, Amy? Apa kau sedang bersama seseorang saat ini? Tak mungkin kukatakan pada mereka aku jomblo. Itu bakal memalukan sekali. Jadi, kusibakkan rambutku, lalu membual tentang pacarku yang berusia lebih tua. Pria dewasa, yang wajahnya seperti bintang film dan badan seperti model Calvin Klein. Kerutan mulai terbentuk di antara alis Mila. Haha, rasakan kau. Tapi kemudian, Owen tiba-tiba berkata, Hebat. Gimana kalau double date besok malam? Apa? Ide yang bagus, sayang. Aku mau bertemu pria beruntung yang mencuri hati saudariku. Ya Tuhan, mereka tak bercanda. Aku tak ada pilihan lain kecuali setuju. Sial, di mana akan kutemukan pria lebih tua yang tampan besok? Amy, apa kau mencoba merosak meja? Ups,
Aku terlalu disibukkan dengan dilema kencanku. Sampai tak sadar sudah kubersihkan meja yang sama 20 menit lamanya. Hei, tapi tunggu. Kuperhatikan lebih dekat wajah manajerku. Jack itu tampan, lebih tua dariku, dan dia itu jomblo. Ya Tuhan, kutemukan pacar palsuku. Sekarang aku hanya perlu membujuknya. Tapi, dia jauh terlalu serius untuk menolong dalam situasi bodoh seperti ini. Aku tahu kalau dia sedang cari pacar sempurna. Karena tak sengaja ku dengar dia mengeluh tentang kencan-kencan bencana yang dia jalani. Isyarat untuk rencanaku yang sempurna. Setelah kami menutup kedai kopi, aku mengajukan diri untuk bersih-bersih supaya punya alasan tinggal lebih lama dengan Jack. Hey Jack, pacarku, Owen, punya adik yang pintar dan juga cantik yang ingin kukenalkan kepadamu. Awalnya, dia tak tertarik. Jadi kutunjukkan padanya foto Mia yang paling cantik. Ya ampun, itu adiknya? Astaga, kenapa begitu kaget? Mila tak secantik itu. Terserahlah, paling tidak kudapatkan perhatiannya. Aku bertanya padanya apa dia mau pergi double date dan dia langsung setuju. Yes, jackpot. Jadi, rencanaku berhasil. Tapi masalahnya, pacar palsuku ini mengira kalau dia akan kencan dengan Mila dan kalau aku bersama Owen, padahal pada kenyataannya kami yang sebenarnya bersama. Tapi jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Ya kan? Jadi, di double date kami semua pergi bowling. Jack langsung suka pada Mila dan berusaha membuatnya terkesan dengan keterampilan bowlingnya. Sedangkan aku payah sekali soal bowling dan terus diolok oleh Owen. Jadi, saat tiba gilirannya dan dia salah memprediksi lemparannya lalu melempar bola langsung ke parit, aku senang sekali balas menggodanya. Jujur saja, aku suka keluar bersamanya. Dan tolong, jangan mulai membahas wajahnya. Dia jelas makin tampan seiring berjalannya waktu. Tiba-tiba, giliranku lagi, dan Owen bertanya apa aku ingin dia tunjukkan padaku cara melempar bola bowling yang benar. Malu-malu aku mengiyakan. Jadi dia berdiri di belakangku, menyentuh tanganku dan perlihatkan padaku. Oh ya Tuhan, seluruh tubuhku bergetar. Dan bisa kurasakan kalau Owen juga tersipu. Tunggu dulu, kurasa aku masih punya perasaan untuknya. Mila tak pantas dengannya, dia seharusnya bersamaku. Secara keseluruhan double date itu sukses. Jake tak mencurigai apapun. Dan tak hanya itu, dia juga membantuku membuat Mila jauh dari Owen, jadi aku punya kesempatan untuk memenangkannya kembali. Tapi kemudian beberapa hari berikutnya, Jack bilang padaku kalau dia sangat suka Mila. Dan bertanya apa aku bisa mengaturkan kencan mereka. Tapi kali ini hanya mereka berdua. Apa? Dia sungguhan suka Mila? Tentu saja, aku tidak bisa pasangkan mereka. Itu tak mungkin, karena Mila kan dengan Owen. Jadi, dengan enggan, kusarankan untuk double date lagi. Dia setuju, tapi kali ini dia bersikeras kami pergi makan malam romantis. Baik. Semuanya baik pada mulanya. Tapi Owen meletakkan lengannya ke Mila sementara Mila menyuapinya dengan kentang tumbuk miliknya. Aku melirik Jack dan melihat kebingungan di wajahnya. Aku harus cepat pisahkan mereka. Jadi ku minta Mila ikut ke toilet denganku. Oh, Owen cowok yang baik sekali. Dia sangat pengertian dan dia selalu perlakukan aku seperti putri. Dia sangat menyebalkan. Ya, bersenang-senanglah dengannya selagi bisa, karena dia segera jadi milikku lagi. Saat aku berjalan keluar dari kamar mandi, Jack lari ke arahku dan menyeretku ke sudut ruangan. Owen dan Mila bertingkah sangat aneh. Apa menurutmu tak begitu? Apa kau sembunyikan sesuatu dariku? Apa? Aku tak akan begitu. Mereka hanya saudara yang akrab, itu saja. Oh, dan ngomong-ngomong, aku bicara ke Mila di kamar mandi, dan menurutnya kau pria yang hebat. Tentu saja, itu bohong besar. Andai aku ini Pinocchio, hidungku pasti sudah sepanjang pemukul baseball. Tapi paling tidak Jack percaya, karena dia terlihat senang sekali. Kami kembali ke meja dan melanjutkan makan malam yang sangat canggung ini. Tiba-tiba Owen dan Mila saling panggil Buttercup, Cutie Pie, dan panggilan norak lainnya. Aku dan Jack duduk di sana dengan wajah sangat canggung. Hei, Mila, kau dan Owen terlihat cukup dekat. Apa kalian selalu seperti ini? Tentu saja, kami tak pernah saling bosan. Ya kan manisku? Mila menatap Owen dengan mata manja lalu menciumnya di pipi. Ya, di pipi. Aku menoleh melihat Jack dan iya, dia terlihat ngeri. Tapi mungkin dia masih belum tahu kalau mereka bukan saudara. Siapa yang kubohongi? Tentu saja dia bakal tahu. Setelah double date itu, dia memakiku karena menipunya. Kujelaskan padanya kalau aku sangat suka Owen dan aku berusaha mendapatkannya kembali. Bagaimana denganmu? Apa kau suka Mila?
Jack diam berpikir sejenak, kemudian mengangguk. Dia sungguh suka Mila, suka sekali. Jadi, kusarankan kami sebaiknya bersatu untuk membuat pasangan itu putus. Dan Jack setuju. Kukatakan ke Jack kalau Mila tertarik fotografi dan punya peralatan profesional. Jadi, dia mengirim pesan padanya bertanya apa dia bisa memotret kedai kopi untuk halaman online-nya. Dan Mila berkata ya. Sementara itu terjadi, aku menjelma jadi orang aneh dan membuntuti Owen. Supaya aku bisa tak sengaja menabraknya di toko roti. Kemudian kami makan croissant dan membicarakan tentang masa lalu. Kukira akan menyenangkan menghabiskan seharian bersama Owen. Tapi tidak. Sebaliknya, segera terasa membosankan. Bahkan cukup menyebalkan. Ternyata, kepribadiannya tak berubah sama sekali. Dia terus menjauhkan makanannya dariku dan masih melontarkan lelucon yang sangat payah. Dengar ini. Kau sebut apa kopi yang sedih? Depresso. Hahaha. Sekarang aku menyesal membelikannya kopi itu. Mungkin harus aku berpikir ulang soal ini. Maksudku, apa aku mau cowok membosankan ini kembali? Kemudian dia bilang padaku berencana beri kejutan spesial untuk Mila. Dan dia ingin berdiskusi denganku sambil makan malam di rumahnya. Saat aku di dapur membantunya memasak, tiba-tiba dia bergerak maju dan berusaha menciumku. Hah? Apa? Aku sangat tersentak sampai kulemparkan wortel ke wajahnya. Oh Tuhanku, rencanaku sebenarnya berhasil dan Owen jatuh hati padaku. Bagaimana dengan Mila? Kukira semua pertemuan ini tentang kejutan untuknya. Dan itulah saat Owen jujur padaku. Dia tak punya rencana kejutan untuk Mila. Itu cuma tipu muslihat untuk membuatku kesini. Dan juga, ternyata waktu kami ketemu di toko buku juga bukan kebetulan. Owen sudah membuntutiku. Apa? Orang aneh. Dia juga tahu kalau Mila itu saudara tiriku. Jadi dia dengan sengaja bersamanya untuk membuatku cemburu. Amy, yang kucintai itu kamu. Selalu kamu. Apa? Mendengarnya mengatakan itu membuatku merinding. Nah, kini paling tidak satu yang pasti. Perasaan apapun yang kukira kurasakan padanya, sudah 100% menguap. Melepaskanmu kesalahan terbesarku. Kumohon kembalilah padaku. Mila tak berarti apapun bagiku. Aku tak peduli padanya sama sekali. Oh, wow. Owen benar-benar brengsek. Beraninya dia memanfaatkan perasaan Mila seperti itu. Wah, aku harus memperingatkannya. Tapi sebelum melakukan itu, aku harus keluarkan unek-unekku. Biar ku perjelas ini. Aku hanya pergi double date dengan kalian karena aku tak mau kalah dengan Mila. Bukan yang lain. Boleh ku ingatkan kamu kalau kamulah idiot yang memutuskan aku. Oh, dan lelucon-leluconmu sangat payah. Dan begitulah. Owen hanya berdiri di sana dengan tampang kebingungan. Lalu aku pergi. Aku langsung lari ke kafe di mana Mila berada dan mengutarakan semua kebenaran tentang Owen yang hanya memanfaatkannya untuk membuatku cemburu. Aku tak percaya kau melakukannya lagi. Apa yang kau maksudkan dengan itu? Jangan berlagak sok lugu. Kau mencuri pacarku. Lagi. Hah? Apa yang dia maksud dengan lagi? Ternyata dulu, Mila naksir dengan Owen. Jadi, saat aku dan Owen mulai pacaran, dia jadi sangat marah. Dan itulah kenapa dia selalu dingin denganku. Aku tak tahu. Aku bersumpah. Kalau aku tahu, aku tak akan pernah pacaran dengannya. Ah, hentikan saja. Aku tahu kau tak mau kalah denganku. Tinggalkan saja aku sendiri. Aku tak mau ada hubungan apapun denganmu. Aku menyerah. Bicara dengannya tak ada gunanya. Tapi kemudian Jack tiba-tiba angkat bicara. Mila, dia berusaha melindungimu. Jika dia tak peduli denganmu, maka dia akan biarkan kamu dengan si brengsek itu. Tapi tidak. Dia beritahu padamu kebenarannya meski dia tahu kamu mungkin bereaksi seperti ini. Karena itu yang dilakukan saudara. Mereka saling melindungi. Mila terdiam sejenak. Tapi kemudian sadar Jack benar. Jadi, kami duduk bersama lalu bicara serius dan panjang lebar. Ada tawa, tangis, dan banyak sekali minuman coklat panas. Tapi pada akhirnya, kami pun akhirnya bisa saling memahami satu sama lain. Jadi begitulah. Setelah semua drama itu, aku dan Mila kesampingkan perseteruan kami dan berbaikan. Awalnya, Mila agak sedih dengan apa yang Owen lakukan terhadapnya. Untung, Jack selalu menemaninya, dan segera Mila membuka hati untuknya, dan hubungan mereka meningkat. Dan kini mereka berpacaran. Hore! Sedangkan aku mungkin masih jomblo, tapi aku tak masalah dengan itu. Yang terpenting, setelah kebencian dan persaingan selama bertahun-tahun, aku dan Mila berbaikan. Aku tak punya pacar, tapi aku punya yang lebih baik. Kudapatkan saudaraku kembali.
Shift ini membosankan. Jadi saat aku menyerahkan 2 kopi itu ke cewek itu, mau tak mau aku melamun tentang apa yang harus aku makan untuk makan siang. Permisi, kenapa sikapmu seperti itu? Cewek itu terdengar kesal. Lalu sebelum aku bisa mengatakan apapun, dia berteriak. Aku mau berbicara dengan manajermu. Cowok di sebelahnya berusaha membuatnya tetap tenang dan memintanya keluar dulu. Lalu dia berkata kepadaku, aku minta maaf tentang adikku. Aku bergumam, tidak apa-apa, sambil menyerahkan kembalian $20 miliknya. Oh, simpan saja. Dia tersenyum, tapi kemudian dia mulai meminta maaf. Mengambil kembaliannya, lalu pergi. Apa yang baru saja terjadi? Aku mengeluarkan ponselku untuk memeriksa wajahku. Oh, bagus. Aku terlihat seperti sedang disengat tawon. Dan semua itu karena aku sedang memikirkan apakah aku harus makan pasta atau sandwich. Sejujurnya, apa yang baru saja terjadi bukanlah hal baru bagiku. Tapi sepertinya tidak pernah separah ini. Izinkan aku mulai dari awal. Jadi, aku Isabel. Aku baru saja lulus SMA dan akan segera menjadi mahasiswa baru di perguruan tinggi. Seingatku, orang tua, teman, dan guruku selalu menanyakan pertanyaan yang sama. Seperti, ada apa? Dan kenapa mukanya panjang? Saat ku bilang aku baik-baik saja, mereka selalu berkata, kamu yakin? Atau, jika ada masalah harus beritahu kami, oke? Itu sangat membuat frustrasi. Dan pernah suatu saat, guruku harus berhenti di tengah pelajaran dan memintaku untuk tidak memandangnya seperti itu. Karena tatapanku membuatnya merasa tidak nyaman. Apa? Aku hanya benar-benar fokus. Kemudian aku akhirnya mengetahui di SMA, saat itu pada hari yang cerah dan normal. Aku sedang duduk di halte bus bersama sahabatku Jocelyn ketika seorang cowok datang dan menanyakan arah. Aku melihat ke atas dan cowok itu kaget dan mulai tergagap. Oh, maaf sudah mengganggumu. Lalu dia pergi dengan tergesa-gesa. Hah? Ini sangat membingungkan. Dia bahkan tidak memberiku kesempatan untuk mengeluarkan sepatah kata pun. Jadi aku menoleh ke Jocelyn dan bertanya apakah dia tahu apa masalah cowok itu. Mungkin itu karena kamu terlihat ingin menendang pantatnya. Lalu dia memberitahuku bagaimana semua orang di sekolah menganggapku sombong. Apa? Itu sungguh konyol. Kenapa mereka menganggapku seperti itu? Aku menanyakan hal ini padanya dan dia mengeluarkan cermin dan mendekatkannya ke wajahku. Nah, lihat sendiri. Aku melihat lebih dalam ke cermin dan ya Tuhan, dia benar. Aku memang terlihat agak marah, tapi aku bersumpah tidak marah, tidak sama sekali. Keesokan harinya, Jocelyn mengirimiku link ke sebuah artikel tentang orang-orang yang memiliki wajah alami pemarah. Dikenal juga dengan resting bee face alias RBF. Loh, pantas saja tidak ada yang menyukaiku dan ingin berteman denganku, kecuali Jocelyn. Syukurlah dia melihat melampaui penampilan luarku yang tampak cemberut. Aku ingin masa kuliah menjadi berbeda, jadi aku bertekad untuk mengucapkan selamat tinggal pada Isabel yang sombong, serta menyambut Isabel yang bahagia dan gembira. Aku hanya perlu tersenyum sepanjang waktu. Kedengarannya gampang, ya kan? Jadi di hari pertamaku kuliah, aku masuk ke ruang kuliah bersama senyum terbesar terpampang di wajahku. Kuharap aku terlihat ramah dan tidak seperti kucing menyeramkan dari Alice in Wonderland. Tapi kemudian senyumanku langsung sirna saat aku melihatnya. Dialah orang yang ingin memberi tip kepadaku sebesar $20. Dan kemudian kabur membawanya. Kenapa dia ada di sini? Aku berusaha tampil sebagai cewek yang manis dan ramah. Dan aku tidak ingin dia menyebarkan rumor kasar tentangku. Jadi solusi termudah adalah menghindari orang ini sebisa mungkin. Hanya saja alam semesta yang punya ide lain. Dan aku terjebak mengerjakan proyek kelompok bersamanya. Bagus. Kami semua duduk melingkar dan aku tahu dia dipanggil Carter. Ketua kelompok kami Carla menugaskan kami masing-masing sebuah tugas. Sambil mendengarkannya, aku berusaha menahan senyumku seterang mungkin. Tetap stabil. Stabil. Aku berpikir sendiri berulang kali. Tapi tahukah kalian, senyum palsu sangat melelahkan dan menyebabkan sakit wajah yang parah. Lalu pipiku mulai berkedut. Jadi agar tidak terlihat seperti orang aneh, aku memutuskan untuk berhenti tersenyum. Dan saat itulah Carla memperhatikanku dan bertanya, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Semua orang ternganga ke arahku dan aku bisa merasakan diriku tersipu. Bagus, sekarang aku mungkin mirip tomat yang pemarah. Saat itulah Carter angkat bicara.
Lanjutkan saja, kami akan mengatakannya jika ada yang tidak jelas. Terima kasih, Carter. Sekarang aku tahu bagaimana perasaan Lois Lane setelah diselamatkan oleh Superman. Ini terasa lebih intens daripada di film. Dan dia sebenarnya juga lucu. Aku merasa sedikit kecewa setelah pertemuan kelompok. Yang ingin aku lakukan hanyalah mendapatkan beberapa teman. Tapi aku sudah memberikan kesan yang salah pada Carla tentang diriku. Aku bukan orang yang suka pesta besar. Tapi mungkin pesta besar mahasiswa baru yang diadakan pada hari Jumat akan menjadi tempat yang baik untuk berteman, bukan? Merasa sedih, aku duduk di bangku samping dekat lapangan olahraga kampus dan hanya melihat ke atas ke langit. Lalu aku melihat Carter bermain sepak bola dengan beberapa cowok. Jadi aku melihatnya bermain sebentar. Mungkin karena pencahayaannya atau fakta bahwa dia terlihat sangat seksi saat berkeringat. Aku tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Mungkin aku harus mencoba berbicara dengannya. Keesokan harinya aku masuk ke ruang kuliah dan melihat Carter duduk sendirian membaca buku. Itu adalah kesempatanku. Aku bisa duduk di sebelahnya dan memulai obrolan. Oke, Isabel. Tetap tenang. Oh tidak keren. Keren artinya sombong. Tetap bahagia. Anda mengerti? Tersenyumlah, memeriksa. Hai, apakah kursi ini? Carter mendongak. Oh, maafkan aku. Aku tidak tahu ini tempat dudukmu. Kemudian dia mengumpulkan barang-barangnya dan pindah ke meja lain. Apa? Terkutuklah kamu RBF. Aku tidak menyerah begitu saja. Jadi aku mencari di internet dan membaca bahwa makeup bisa membantu memperbaiki situasiku. Jadi, aku merias wajah di sekitar mulut dan mataku lalu pergi ke kelas kuliahku. Hanya saja saat diskusi kelompok, Carter berbisik kepadaku. Apakah kamu sakit? Karena kamu terlihat agak pucat. Kenapa tidak pulang? Aku bisa buatkan catatan. Setelah mendengarnya mengatakan itu, aku benar-benar merasa sedikit mual. Muak dengan kegagalan terus-menerus. Tapi tunggu, hari Jumat ini adalah pestanya. Itu akan menjadi kesempatan terakhirku untuk berteman dan berbicara dengan Carter. Aku belum pernah ke pesta sebelumnya. Terutama karena belum pernah ada yang mengundangku ke pesta. Cukup yakin mereka mengira penampilanku yang pemarah akan mematikan mood. Jadi aku menghabiskan waktu lama untuk mempertimbangkan baju. Memilih gaun berwarna cerah agar aku terlihat lebih ceria. Saat aku masuk ke pesta, aku tidak bisa berhenti gemetar. Setiap orang terlihat bersenang-senang, sementara aku terlihat seperti anak pemarah yang merindukan mamanya. Tidak apa-apa, Isabel. Tetap tenang, kataku pada diri sendiri. Aku hanya perlu beberapa minuman untuk meningkatkan kepercayaan diriku. Jadi aku mengambil beberapa minuman dari bar. Dan wow, aku langsung merasa seperti orang yang benar-benar baru. Aku hendak mengajak ngobrol beberapa cewek ketika tiba-tiba seorang cowok mendatangiku dan berkata, Hei, sepertinya kamu sedang mengalami saat yang buruk. Jika kamu tidak menyukai hal-hal ini, menurutku kamu sebaiknya pulang saja, tidak apa-apa. Hebat, jika minuman pun tidak bisa membantuku, lalu apa lagi yang bisa? Aku kehilangan minat untuk berteman. Jadi aku memutuskan untuk mengikuti saran orang tersebut dan pergi. Semua orang akan lebih bersenang-senang tanpa harus melihat wajah murungku. Saat aku keluar dari sana, aku mendengar seseorang berteriak, Isabel, tunggu. Aku berbalik dan melihat bahwa itu adalah Carter. Dia menyusulku dan bertanya mengapa aku berangkat sepagi ini. Aku bergumam kalau pesta bukanlah kesukaanku dan aku lebih suka jalan-jalan di tempat lain. Ya, aku juga tidak terlalu tertarik pada mereka. Bisakah aku ikut denganmu? Aku membeku selama 1 menit, tapi kurasa dia mengira aku marah padanya. Lalu dia meminta maaf dan pergi. Oh, tidak. Tidak mungkin aku akan membiarkan dia lolos lagi. Jadi aku cepat-cepat berkata, tentu saja kamu bisa ikut. Tapi yang terdengar adalah teriakan yang keras. Lelaki malang itu pasti merasa seperti seekor harimau sedang menggeram di depan wajahnya. Ya, setidaknya dia masih ikut denganku, kan? Meski karena takut, dia tampak sedikit tidak yakin ketika aku membawanya menuju salah satu tempat favoritku, yaitu di bawah jembatan ini. Tapi ketika dia melihat semua grafiti yang mengagumkan, dia kelihatan lebih nyaman. Dia bersenang-senang melihat dari satu bagian ke bagian berikutnya. Lalu kami mulai berbicara, dan ternyata kami bisa bergaul dengan cukup baik. Kami segera menjadi teman dekat, dan aku bahkan memperkenalkannya dengan Jocelyn. Semakin banyak aku menghabiskan waktu bersama Carter, semakin aku menyukainya. Dan aku mulai berpikir bahwa dia juga menyukaiku. Jangan tanya kenapa, itu cuma firasat. Lalu suatu hari aku membuka pintu dan melihat Carter berdiri di sana dengan karangan bunga besar dan kotak hadiah yang lucu. Ya Tuhan, apakah itu untukku? Aku tahu aku harus mengatakan sesuatu, jadi aku bergumam. Untuk siapa itu? Aduh,
Kedengarannya agak kasar. Haruskah aku bertanya lagi? Dan mungkin dengan suara yang lebih lembut dan senyuman. Namun sebelum aku dapat mengatakan apapun, Carter menjawab. Oh, ini untuk Jocelyn. Bisakah kamu memberikannya padanya? Terima kasih. Dia menyerahkannya padaku, lalu lari. Apa? Carter jatuh cinta dengan Jocelyn? Tapi hey, tidak mengherankan jika hal-hal baik tidak pernah terjadi padaku. Dan seseorang dengan penampilan alami ceria seperti dia akan menarik perhatian semua pria. Jujur saja, siapa yang menginginkan pacar berpenampilan kejam? Ini menyebalkan. Setelah itu aku sengaja menghindari Carter dan kami tidak berbicara sama sekali selama seminggu. Itu terlalu berlebihan. Jadi suatu hari setelah kelas, aku pergi ke tempat bahagia aku di bawah jembatan. Apa? Ada gambar grafiti baru. Sangat besar, jelek, dan menurutku itu untukku. Seperti dalam kata-kata kering yang menetes tertulis, "Aku mencintaimu, Isabel." Aku melihatnya dengan mulut ternganga. Apakah ini lelucon seseorang? Kemudian seseorang muncul di sampingku, dan itu adalah Carter. Ini bukan karya terbaikku, tapi aku sudah mencobanya, katanya malu-malu. Hah? Dia melakukan ini? Tapi kenapa? Kemudian dia melanjutkan. Bunga dan hadiah itu untukmu. Tadi kupikir kamu kesal. Jadi aku panik dan bilang itu untuk Jocelyn. Jadi setelah itu, aku menelponnya dan mengatakan yang sebenarnya. Dia bilang kamu juga menyukaiku. Itu menjelaskan tatapan aneh yang diberikan Jocelyn padaku. Aku akan berbicara banyak dengannya nanti. Kamu tahu aku menggambarnya seminggu yang lalu. Aku mengikutimu setiap hari sepulang kuliah. Bukan dengan cara yang menyeramkan. Aku hanya ingin berada di sini saat kamu pertama kali melihatnya. Dan ya ampun, itu sangat berharga. Lalu dia memberiku senyuman termanis dan menarikku untuk dipeluk. Oh, wow. Cowok ini tahu cara membuat hati seorang cewek meleleh. Dan tahukah kalian? Aku tersenyum dan aku tidak memaksanya. Jadi begitulah, kami jadi resmi pacaran. Ternyata dia tidak peduli apa aku punya RBF atau tidak, karena dia meluangkan waktu untuk mencari tahu siapa diriku yang sebenarnya. Kalian tidak boleh menilai buku dari sampulnya, karena kalian mungkin melewatkan petualangan terbaik yang pernah ada. Jadi, jika cewek atau cowok itu terlihat agak sedih, mungkin kalian tidak boleh menganggap mereka sombong dan pemurung. Tapi, beri mereka kesempatan. Kembali lagi bersamaku, Amanda. Dan ya, kalian bisa mendebaknya. Aku masih terjebak di apartemen bersama anak-anak yang menyebalkan ini. Ini jelas merupakan skorsing paling aneh yang pernah ada. Tak satu pun dari kami yang tahu berapa lama kami akan terjebak di sini. Oh ya, setidaknya kami tidak kelaparan. Karena setiap 3 hari, tas raksasa berisi bahan makanan akan muncul di ambang pintu. Karena kami tidak bisa keluar dari sana. Segalanya menjadi tidak canggung sejak kami duduk dan saling mengobrol. Meski begitu, Eric berubah dari sikap brengsek ke Jessica jadi selalu mengikutinya kemana-mana seperti anak anjing yang sedang mabuk cinta. Contohnya pagi ini, karena dia memberikan sepotong roti panggang untuknya yang sudah dia potong menjadi bentuk hati. Dia memutar matanya sambil mendorong piringnya menjauh. Sadar diri dasar kutu buku, aku tidak menyukaimu. Dia menggigit roti panggangnya, lalu di sela-sela mengunyahnya berkata, kamu akan segera berubah pikiran. Aku sin 2X dan kamu cos 2X. Jadi bersama-sama, kita jadi satu. Harus kuakui, melihat Eric mencoba dan gagal memenangkan hati Jessica sungguh lucu. Namun sayangnya, aku mempunyai masalah pribadi yang harus kutangani. Philip, dia tidak membuatku marah lagi. Sebaliknya, dia bersikap baik padaku. Dia bahkan meminjamkanku hoodie-nya setelah aku menumpahkan selai ke hoodie-ku. Versi dirinya yang baik ini akan membutuhkan waktu untuk membiasakan diri. Sekarang kami hanya membutuhkan Gabriel dan Stefan untuk menjadi pasangan dan segalanya akan menjadi lebih menarik. Tapi mereka jarang saling memandang. Beruntungnya mereka, karena Philip benar-benar mulai menggangguku. Percayakah kalian kalau dia benar-benar menyemprot kaos favoritku dengan aftershave-nya? Itu membuatku bersin. Asyim! Jadi, aku menyerbu ke ruang tamu dan dia sedang menceritakan lelucon yang tidak menyenangkan kepada Eric. Kulemparkan kaosku ke arahnya lalu berteriak, berhenti bersikap aneh. Ini kelewatan. Dia hanya memberiku senyuman manis dan menjawab, itulah sebabnya aku selalu ada di pikiranmu. Aku sedang tidak mood untuk melakukan ini.
Jadi aku kembali ke kamarku dan mengurung diri di sana sepanjang hari itu. Apartemen ini terlalu gila. Aku hanya ingin pulang. Perutku mulai keroncongan. Jadi dengan enggan aku meninggalkan ruangan untuk mengambil camilan. Apa? Jessica sedang menyuapi sereal ke Philip. Eric sedang merajuk di sudut ruangan. Dan Gabriel menirukan tindakan Jessica bersama Stefan, yang kini menumpahkan sereal ke seluruh wajahnya. Astaga, menurut Philip dia sangat tampan sehingga dia bisa mendapatkan cewek manapun yang dia inginkan. Ya, dia yakin dia bergerak cepat. Baiklah, akan kutunjukkan padanya. Aku berada di antara Gabriel dan Stefan dan menyentuh rambutnya. Rambutmu, Stefan? Aku tidak pernah tahu warnanya begitu mengilap. Aku meletakkan tanganku di daguku dan menatapnya dengan tatapan memujanya. Dan dengan suaraku yang paling lucu aku bertanya padanya, "Kamu mau ku buatkan roti French toast?" Stefan menatapku ketakutan dan mencoba menggeliat menjauh dariku. Kemudian Philip dan Jessica berjalan mendekat. Dia mengerutkan kening ke arahku. "Ayolah Ash, kamu dan si Emo, serius?" Gabriel mendengus. "Oh iya, itu lebih baik daripada boneka cantik dan atlet." "Oh, tunggu. Sebenarnya, kalian berdua cocok satu sama lain." Stefan diam-diam tertawa pada dirinya sendiri, lalu bergumam. "Benar, orang bodoh harusnya bersama." Tiba-tiba, Jessica menangis. Apa? Kenapa dia menangis? Semua orang terdiam dan memandangnya. "Ayolah Jess, dia cuma bercanda." Aku dengan canggung menepuk punggungnya. Lalu dia berseru, Aku selalu menyukai Stefan, oke?" Hah? Ya, tidak ada di antara kami yang mengharapkan hal itu. Stefan yang malang kelihatannya akan pingsan karena kaget. Jessica pasti sudah mengubur perasaan ini dalam-dalam begitu lama. Dia adalah cewek paling populer dengan reputasi yang patut dijunjung tinggi. Sambil terisak-isak, Jessica memandang Stefan dan melanjutkan. "Aku tahu sama-sama di sini adalah kesempatanku untuk melihat apakah kamu juga menyukaiku. Jadi, aku menyetujui kesepakatan Philip untuk melihat apa kamu akan cemburu." Air mata mengalir di wajahnya. "Tapi kamu cuma menganggap aku ini boneka cantik yang bodoh." Dia menggumamkan permintaan maaf kepada Eric karena tidak peka terhadapnya. Lalu Jessica berkata sambil menangis, "Aku bukan boneka porselen, aku punya perasaan." Dan pergi. Oh wow, aku tidak menyangka hal itu akan terjadi. Kurasa aku merasa kasihan padanya dan juga merasa bersalah. Tapi tunggu dulu, kesepakatan Philip? Oh, jadi dia mengeluarkan itu untuk membuatku iri juga? Malam itu, kami mengadakan pertemuan lagi. Kedengarannya membosankan. Sampai kami mulai mendiskusikan makna di balik skorsing ini. "Hei, sejak kapan skorsing bisa berlangsung selama ini?" "Sudah 2 minggu." Eric kelihatan curiga. Kami semua setuju. Kami belajar cara hidup harmonis bersama, tapi tetap saja, kami harus pergi keluar. Keluargaku juga akan khawatir. Ya kan? Kuharap mereka juga. Kemudian keesokan paginya, Philip sedang mencoba membuka sumbatan ventilasi udara di dapur ketika dia melambai kepada kami. Dia menunjuk pada sesuatu yang kecil dengan lampu merah kecil di atasnya. Dan dia menurunkannya. Itu adalah kamera. "Bisa jadi itu kamera keamanan," Jessica berkata. "Rumahku juga punya beberapa di dalamnya. Kalau-kalau ada penyusup atau semacamnya." Gabriel terkikik. "Duh, rumahmu sungguh mewah. Di sini tidak diperlukan kamera keamanan." Kami memutuskan untuk menyebar dan mencari lebih banyak kamera. Totalnya, kami menemukan 5. Semuanya tersembunyi di sekitar tempat itu, termasuk di dalam pot tanaman dan dipasang di bingkai foto. Sungguh aneh membayangkan akan ada lebih banyak lagi yang tersebar di sekitar tempat itu. Kami berkumpul di ruang tamu untuk mendiskusikan apa yang harus dilakukan mengenai hal ini. Ketika tiba-tiba pintu depan terbuka dan masuklah kepala sekolah dan beberapa pria lain yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Hah? Siapa dia? Apakah ini berarti kami akhirnya bisa pulang? Pria lainnya mulai berbicara. "Hai semuanya, aku Kevin, dan kalian adalah peserta dalam reality showku yang menarik. Kepala sekolahmu merekomendasikan kalian semua untuk hal ini, karena aku menginginkan anak-anak dengan 6 kepribadian yang berbeda-beda." Gabriel berdiri dan berteriak, "Apa? Apa ini serius?" Aku menambahkan, "Tidak mungkin orang tuaku menyetujui hal ini." "Ya," kepala sekolah menyeringai. "Mereka menandatangani dokumen itu. Mereka semua mengira kalian sedang ada di kamp pelatihan." Kevin menambahkan, "Teruskan kerja bagus kalian. Pemirsa menyukai semua drama dan sikap ini."
Jessica berteriak. Kamu tidak boleh melakukan ini. Ini tidak benar. Kami akan menahanmu di sini lebih lama lagi untuk melihat bagaimana proyek ini berjalan. Jangan khawatir, kalian semua akan mendapat beasiswa setelah ini. Asalkan kalian bekerja sama. Kami menyaksikan mereka mengambil kamera yang kami temukan. Dan ya, kalian bisa menebaknya. Mereka mengunci pintu di belakangnya. Kemudian kami berkumpul di dapur yang tidak memiliki kamera dan berbisik tentang apa yang harus kami lakukan selanjutnya. Eric menyarankan, aku sudah melakukan perhitungan. Dan jika kita menyatukan semua pakaian kita bisa turun dari jendela. Kita berada sekitar 4 lantai di atas, jadi tebak ini memungkinkan. Berdasarkan instruksi Eric, kami semua membasahi pakaian kami sebelum kami menyambungkannya karena ini akan mengurangi kemungkinan robeknya pakaian. Aku ikut, tambah Philip. Maksudku, aku jauh lebih kuat dari kalian semua. Dan aku yang tercepat, jadi aku akan sampai di kantor polisi dalam waktu singkat. Melaporkan orang-orang brengsek itu lalu mengirimkan bantuan. Jadi rencananya sudah ditetapkan dan kami semua berpegangan pada ujung tali jemuran saat Phil menuruninya. Agak mengesankan melihatnya turun dari gedung. Dia seperti Spider-Man di kehidupan nyata. Ketika dia sampai di bawah, kami menyembunyikan tali jemuran di lemari dan menyelipkan selembar kertas di bawah pintu apartemen. Jadi Philip dapat menemukan kamar kami lagi. Kini tinggal menunggu. Kami semua mencoba beraktivitas seperti biasa karena kami menyadari adanya kamera tersembunyi. Tiba-tiba pintu terbuka dan masuklah kepala sekolah, Kevin dan 4 pria besar. Oh tidak, bisik Jessica ketakutan. Orang-orang itu mulai mengumpulkan barang-barang kami. Ketika salah satu dari mereka mengambil topi Gabriel, dia menyerangnya. Lepaskan barang-barangku, orang aneh. Pria itu meraih pinggangnya dengan satu tangan dan menariknya ke seberang ruangan. Dia meronta-ronta, menendang, dan menjerit. Dia mungkin sudah besar, tapi dia masih gadis remaja, jadi dia bukan tandingannya. Jessica, Eric, dan aku berkumpul bersama. Tidak tahu harus berbuat apa, hanya Stefan yang tampak tetap diam dan tenang. Dengan menyeringai di wajahnya, Kevin berteriak, "Wah, itu tidak terlalu pintar sekarang kan? Jadi kami akan memindahkan kalian ke tempat baru sebelum kalian ditemukan." Tepat pada saat itu, Philip berlari ke kamarnya diikuti oleh beberapa polisi. "Mereka di sana, itu mereka. Mereka mengurung kami di sini." Kepala sekolah meluruskan dasinya, lalu dengan nada sopan berkata, "Oh tolong, ini salah paham. Aku kepala sekolah SMA Xavier Springs, dan mereka adalah siswa-siswa nakal yang sedang dalam masa skorsing. Kami menyelenggarakan program pendidikan khusus untuk mereka. Dan inilah guru mereka." Dia menunjuk ke arah Kevin. "Pembohong!" Aku berteriak. "Mereka hanya mengarang-arang alasan untuk menghukum kami dan menjebak kami di sini. Ada kamera tersembunyi dan kami tampil di acara TV reality show." Abaikan dia. Dia punya, masalah mental. Dia akan melakukan apapun untuk keluar dari tahanan. Lalu dia menunjuk ke arah Gabriel. "Lihat petugas, bagaimana mungkin kami tidak mendapat perlakuan khusus untuk gadis agresif seperti itu? Bukan begitu?" Kami semua berteriak dan mencoba menjelaskan, namun kata-kata kami campur aduk. Satu-satunya yang tetap diam, tidak mengherankan, Stefan. Polisi mencari-cari bukti tapi tidak menemukan apapun. Mereka mengira kami hanyalah remaja nakal yang mencoba mendapatkan jaminan dari tahanan. Mereka hendak pergi ketika Stefan dengan tenang menghampiri mereka, mengeluarkan salah satu kamera yang kami temukan kemarin dari sakunya, dan memberikannya kepada mereka. Kemudian, Stefan masih tanpa kata-kata mengeluarkan perekam antik, menekan tombolnya. Dan kami semua mendengar seluruh percakapan tentang acara TV dan ancaman kepala sekolah. Wow, kerja bagus, Stefan. Polisi langsung menangkap mereka. Dan kami dibawa kembali ke keluarga kami, yang semuanya menangis bahagia saat kami kembali. Jadi, apa yang terjadi selanjutnya? Nah, SM aku punya kepala sekolah baru, dan yang ini belum memberiku detensi. Belum. Mantan kepala sekolah dan Kevin serta seluruh krunya berada dalam masalah serius dengan polisi. Sepertinya mereka akan masuk penjara. Adapun kami berenam, ya, kami jadi sahabat yang tidak bisa dipatahkan. Philip mendapat beasiswa olahraga dan aku sangat bangga padanya. Dia juga memberitahu ayahnya bagaimana perasaannya dan mereka menyelesaikan masalah. Eric akhirnya membela diri sendiri di depan orang tuanya dan sekarang mereka berusaha untuk lebih bersikap santai. Dia juga punya pacar dan baru saja memenangkan peringkat pertama di Olimpiade Fisika Negara Bagian. Si kutu buku itu. Jessica dan Stefan
resmi pacaran. Dan mereka tidak peduli dengan apa kata orang. Mereka sebenarnya sangat serasi. Tapi shh, jangan bilang pada mereka aku mengatakan itu. Gabriel memutuskan untuk meninggalkan kota ini dan belajar di sekolah asrama khusus perempuan. Dia bertemu dengan seorang gadis di sana bernama Claire. Dia terdengar sangat bahagia. Kami semua senang mendengarnya. Jadi, menurutku si Nona Galak punya sisi lembutnya. Dan aku berubah dari seorang gadis yang kesepian dan canggung menjadi memiliki 5 sahabat yang tidak terduga dan seorang pacar yang luar biasa. Ya, aku sekarang bersama Philip. Sepertinya kena skorsing tidaklah terlalu buruk. Bersulang. Lihatlah pelayaran emas yang indah ini. Bukankah ini sempurna untuk ulang tahunku yang ke-16? Inilah bagian paling menarik malam ini. Hadiah tentu saja. Semua tamu berbaris ingin sekali memberikan hadiah mereka kepadaku. Pak Robinson membelikanku eau de parfum ini dalam botol emas yang cantik. Ya, diterima. Apa berikutnya? Sepasang Jimmy Choo dari Mitchell. Emas tentu saja. Warnanya bagus, tapi haknya terlalu rendah. Sungguh menyedihkan, aku harus melewatkan yang satu ini. Benar sekali, setiap barang milikku harus mengikuti standar tertentu. Kalian tanya kenapa? Ya, ibuku melihatku sebagai bidadari cantiknya yang pantas mendapatkan kemewahan emas yang indah sejak aku dilahirkan dengan rambut pirang halus dan mata kuning berkilau. Sedemikian rupa sehingga dia segera mengubah interior kamar bayiku menjadi emas, beserta semua pakaian bayi dan mainanku agar sesuai dengan ciri-ciriku. Sepanjang masa kecilku, ibu terus memanjakanku dengan kemewahan emas yang indah dalam hidup. Suatu saat aku minta sebuah piano, lalu voila, muncullah piano klasik megah yang terbuat dari emas murni. Apa kalian bisa percaya itu? Di lain waktu aku bilang aku ingin seekor kuda poni, lalu tanpa ragu dia membawaku ke peternakan untuk menemui Goldie, kuda betina baruku dengan bulu emas paling berkilau. Bu, terima kasih banyak. Sayang, emas adalah lambang kekuasaan dan kemegahan. Kamu harus selalu ingat betapa istimewanya dirimu dan jangan pernah menerima apapun yang kurang dari kesempurnaan. Dan itulah kata-kata yang selama ini aku jalani. Kembali ke pesta ulang tahunku, saatnya untuk kue ulang tahun. Tapi, bunganya berwarna pink. Aku ingin semuanya emas. Save friends. Tolong kikis semuanya dan ganti dengan yang emas. Aku tidak percaya ulang tahunku hampir hancur karena itu. Ibu menepuk pundakku untuk menghiburku, sementara ayah hanya memberikan tatapan tidak setuju. Itu cuma kue, Lola. Bagaimana kamu bisa menyesuaikan diri jika kamu bersikeras untuk menjadi pemilih? Mungkin kamu harus bergabung dengan sekolah negeri untuk sedikit membuka matamu. Sekolah? Itu bukan ide yang buruk. Selalu bersekolah di rumah berarti aku tidak punya teman. Bahkan para tamu hari ini semuanya adalah mitra bisnis orang tuaku. Tapi ibu langsung menolak gagasan itu karena dia tidak mau aku mengalami kesulitan apapun. Jangan khawatir, Bu. Aku hanya akan memilih sekolah yang memenuhi semua standarku. Aku mohon. Dan tentu saja dia tidak bisa mengatakan tidak. Jadi disinilah aku, langsung bernegosiasi dengan kepala sekolah. Aku kira mengecat loker dengan emas dan membawa koki pribadi ke sekolah dan hal-hal seperti itu bisa dilakukan. Tapi aku khawatir kita tidak memiliki ruang piano pribadi. Kalau begitu buatlah satu. Kami juga hanya memiliki lapangan olahraga di luar ruangan dan kolam renang. Jadi pasang saja atapnya. Jangan harap aku bisa berolahraga di panas terik matahari. Nona, tidak seperti tutormu sebelumnya. Tidak semua guru di sini memiliki gelar doktor, menguasai 2 bahasa, dan berusia awal hingga pertengahan 30-an. Kalau begitu bukan masalah besar. Aku akan mencari sekolah lain saja. Tidak, tunggu, beri aku waktu. Selama keluargamu mensponsori sekolah seperti yang dijanjikan, aku pasti akan mewujudkannya. Ini dia. Akhirnya ini hari pertamaku di sekolah. Segera, semua siswa mengerumuniku karena kagum pada aura mewah dan selera fashionku. Tidak mengherankan karena sekolah ini memerlukan perubahan serius. Tapi tunggu, gadis pirang itu terlihat cukup rapi. Oh, dia bahkan membawa tas flap classic Chanel berwarna kuning. Kebetulan sekali, punyaku edisi terbatas. Aku segera pergi untuk berbicara dengannya. Namanya Beth, dan kami langsung cocok setelah mengobrol singkat tentang fashion dan kosmetik. Sepertinya aku bisa melihat diriku sebagai sahabat yang luar biasa. Setiap hari pulang kelas, aku mengajak Beth berbelanja di Saks untuk menjalin ikatan persahabatan. Aku membelikannya semua pakaian dan aksesoris berwarna emas dan kuning sama seperti milikku. Aku bahkan membujuknya untuk mewarnai rambutnya agar secemerlang rambutku. Pada dasarnya kami kembar sekarang.
Hanya ada satu masalah. Kemanapun kami pergi, anak-anak itu mengikuti. Kalau kamu pacaran denganku, aku akan memberimu koleksi Gucci terbaru. Maaf, aku baru saja membeli seluruh toko. Aku bisa memetik bintang untukmu jika kau mau. Apa iya? Dan apa yang harus aku lakukan dengan batu-batu tak berguna itu? Ayahku baru saja membelikanku Ferrari, aku bisa mengantarmu kemana saja. Bagus untukmu, sayang sekali. Rolls Royce-ku ada di sana, sampai jumpa. Kenapa mereka harus membuat keributan seperti itu? Tak mungkin aku akan jatuh cinta pada para idiot itu. Aku ingin pangeran tampanku yang memenuhi semua standar emasku. Bagaimana kalau memberitahu semua orang tipe idealku? Lalu aku bisa menyaring mereka semua untuk mendapatkan pacar asliku. Tanpa membuang waktu, aku membuat cerita, ajukan pertanyaan di IG dan meminta Bet untuk bekerja sama. Sekarang yang harus aku lakukan hanyalah membuat daftar kebutuhanku. Keesokan paginya di sekolah, semua orang bodoh itu akhirnya meninggalkanku sendirian. Oh, kecuali lelaki ini. Hei manis, aku bisa menjadi pria impianmu. Jadi ini Josh, kapten tim sepak bola. Juga cowok paling keren di sini. Sepertinya dia memenuhi semua standarku. Apakah dia belahan jiwa sempurnaku yang hilang? Aku salah besar. Selama kencan kami, dia mengoceh tanpa henti tentang betapa buruknya menjadi dirinya karena terlalu kaya dan terlalu tampan. Betapa inginnya aku memasukkan stik ini ke dalam mulutnya dan pulang. Tapi menurutku dia memang memenuhi standar tinggiku. Jadi mungkin aku harus memberinya kesempatan lagi. Keesokan paginya saat kelas olahraga, Beth berlari ke arahku sambil memegang sepatu yang sangat bau. Lola, Jus berbohong padamu. Tingginya bukan 64. Lihatlah solnya dalam penambah tinggi badan yang buruk ini. Dia cuma 63. Aduh, menjijikkan. Sayang, maafkan aku melakukannya hanya karena... Cukup, singkirkan sepatu bau ini dariku. Kita putus. Maka pencarianku untuk menemukan cinta sejati menemui jalan buntu. Lagi. Namun yang mengejutkan, keberuntungan kembali tersenyum padaku. Kemudian pada hari itu aku datang ke ruang latihan seperti biasa ketika musik favoritku sampai ke telingaku. Ya ampun, sungguh pemandangan surgawi. Tiba-tiba aku merasakan jantungku berdetak kencang saat tanpa sadar aku berjalan menuju cowok itu. Sepertinya seseorang memiliki selera musik yang sangat bagus dan keahlianmu juga tidak terlalu buruk. Ya, selama kau membuka hati untuk merasakan jiwanya, bukan cuma mempelajari nada-nadanya. Kemudian dia berdiri dan berjalan pergi, tidak repot-repot melihat ke arahku sekalipun. Itu agak sombong, bukan? Namun anehnya, aku berdiri di sana dengan bingung. Tapi tunggu, siapakah aku hingga bengong semudah itu? Mari kita lihat apakah dia memenuhi standarku terlebih dahulu. Beth membantuku mencari tahu lebih banyak tentang dia. Ternyata dia adalah Connor, murid pindahan baru yang mencoba masuk tim bola basket. Jadi, aku langsung menemui Ken, sang kapten, dan berbisik di telinganya. Memintanya untuk memberikan alasan agar Connor menjalani pemeriksaan fisik di kantor dokter pribadiku. Tentunya. Hasilnya akhirnya masuk. Pirang alami, tidak botak, centang. 6 kaki 5 inci pasti tanpa sol penambah tinggi badan, centang. Gigi putih tidak berlubang, centang. Wow, dia memenuhi semua kriteria. Lalu aku bergegas ke kantor kepala sekolah, meminta laporan sekolah Connor, dan itu sangat mengesankan. Ia selalu menduduki peringkat 2 besar di sekolah. Aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, bahkan pernah meraih juara di kompetisi basket nasional. Ya Tuhan, dia sempurna. Tapi tunggu, ada satu syarat lagi. Sedikit lebih tinggi. Lebih tinggi. Lebih tinggi. Iya, itu dia. Tapi gadis-gadis ini terlalu terobsesi dengan otot perutnya. Itu milikku, oke? Benar. Tidak ada keraguan bahwa Connor adalah pasangan sempurnaku. Setelah itu dengan malu-malu aku menyerahkan kepadanya sebotol air mineral berlabel emas dan bertanya apakah dia mau berlatih bermain piano denganku. Jantungku berdebar ke... Hey, Sarah menemani kalian lagi. Jadi, terima kasih kepada ayah pahlawanku. Aku dipindahkan ke sekolah swasta tempat semua anak orang kaya dan terkenal bersekolah. Sungguh menakjubkan bisa belajar di sekolah mewah ini.
Tapi satu kekurangannya adalah aku merasa seperti orang aneh di sana sampai Ashley, gadis yang nyawanya diselamatkan ayahku, kembali masuk ke sekolah dan bersikap sangat ramah padaku. Selain itu, ada seorang cowok yang menarik perhatianku bernama Noah. Dia tampak sangat nakal tetapi entah bagaimana kelihatan ramah dan normal bagiku. Tapi kemudian yang lebih mengejutkan, aku mengetahui dia adalah pacar Ashley. Setelah memperkenalkan kami, Ashley melihat Noah menatapku dengan cara yang aneh dan secara mengejutkan berkata, "Oh, jadi kalian saling kenal ya?" Dia bergumam, "Ya, aku pernah melihat cewek ini di klub." Klub apa itu? Aku juga tidak ingat nama klubnya, jadi aku hanya duduk di sana sambil tersenyum canggung. Ashley menjawab, "Oh benar." Lalu dia mengelus lengan Noah. Sejujurnya, aku merasa agak kecewa mengetahui fakta bahwa Noah dan Ashley berpacaran. Karena tahukah kalian, aku memang banyak memikirkan Noah sejak pertama kali aku bertemu dengannya. Dia berdiri untuk menyelamatkanku dari situasi canggung. Lalu dia bahkan bilang kalau aku menarik. Dan iya, cowok ini sangat tampan. Tapi apa yang saya pikirkan, dunia ini bukan untukku. Aku harus hidup dengan tenang, fokus pada studiku lalu pergi dengan profil yang bagus untuk masuk perguruan tinggi. Tidak lebih. Setelah itu, aku jarang bertemu Noah di sekolah. Setidaknya aku tidak melihatnya sampai kami berakhir di kelas menggambar baru yang sama. Pada pelajaran pertama, guru kami mengatur agar kami mengadakan perjalanan ke museum seni setempat sehingga kami dapat memperoleh kesan pertama terhadap seni modern. Aku berjalan dan mempelajari lukisan-lukisan yang berbeda. Kemudian sebuah lukisan menarik perhatianku dan membuatku berhenti untuk melihatnya. Itu adalah kebakaran hutan. Sekilas aku melihat skema warna dan tata letaknya seimbang. Terlebih lagi, dalam adegan kebakaran hebat, kehancuran, dan kematian, aku bersimpati dengan makhluk-makhluk yang melarikan diri dari api. Hatiku tiba-tiba terasa ringan saat memikirkan keberanian ayahku. Tiba-tiba, aku mendengar suara di belakangku. "Kelihatannya kuat ya, api yang menerangi sama dengan api yang menghanguskan." Aku berbalik, merasa sedikit terkejut saat melihat Noah, lalu aku tersenyum. "Kamu kenal Henry Emil? Aku sudah membaca beberapa bukunya." Aku berseru, "Wah, kamu tidak terlihat seperti orang yang suka membaca tentang filsafat." Ternyata komentarnya lumayan sadis, tapi Noah hanya tersenyum dan berkata, "Jadi, kamu suka lukisan ini?" "Iya, hidupku telah memasuki halaman baru hanya karena kebakaran." Setelah itu, kami menganalisa ciri-ciri khusus dari lukisan itu dan ternyata selain lucu, dia juga cukup pintar. Lalu aku mendongak dan melihatnya menatapku. Entahlah, mungkin itu karena kami merasakan hal yang sama terhadap lukisan itu, tetapi aku mendapati diriku merasakan hubungan khusus dengannya. Karena dia terus menatapku seperti itu, aku pura-pura batuk, lalu Noah mengelus kepalaku dan pergi. Ya ampun, apa yang baru saja dia lakukan? Jantungku berdegup kencang dan wajahku memerah seperti tomat. Tapi kemudian aku berkata pada diriku sendiri bahwa tepukan di kepala mungkin tidak berarti apa-apa baginya kan? Tetap saja, malam itu aku tidak bisa berhenti memikirkannya. Mungkin dia menyukaiku, tapi tidak, aku menepis pemikiran itu. Dia pacar Ashley, jadi aku tidak boleh memikirkan hal ini lagi. Keesokan paginya di sekolah, aku sedang mengerjakan patung plesterku ketika tiba-tiba seseorang menyenggolnya. Aku menyaksikan dengan ngeri ketika benda itu jatuh ke tanah dan tergeletak di sana dalam keadaan berantakan. "Oh, maaf," kata seorang cewek dengan nada sinis. "Sepertinya kamu tidak membutuhkan semua drama dan hal-hal di sekitarmu." Astaga, aku mengenalinya, si Mauve itu yang menjadi tuan rumah mantan klubku. "Apakah kamu begitu terobsesi denganku? Tinggalkan aku sendiri." Aku marah sambil duduk di sana, mencoba menyelamatkan bentuk patungku. "Oh, tidak semudah itu, sayang. Izinkan aku memberitahumu keuntungan pertama dari klub kami, hidup dalam damai." Semua temannya ikut tertawa, sementara Mauve melangkah ke arah patungku lagi. Pada saat itu, suara lain terdengar dari belakang kelas kami. "Apakah kamu ingin aku menghancurkan patungmu juga, atau kamu akan meminta maaf secara sopan padanya?" Saat itulah aku melihat Noah berdiri di samping patung Mauve, menggoyangkannya maju mundur. "Noah, kenapa kamu terus melindunginya? Apakah dia penting bagimu?" "Kamu hanya perlu tahu bahwa jika kamu terus menimbulkan masalah padanya, aku harus menjawabnya." Lalu dia terus menggoyangkan patung itu dan berkata, "Sekarang terserah kamu." "Baik, aku minta maaf." Dia memutar matanya ke arahku sebelum dia bergegas menuju patungnya. Noah berhenti menggoyangkannya lalu berjalan ke arahku dan mencoba membantuku dengan patungku. Kecanggungannya hanya membuat bentuknya semakin jelek, tapi membuat hatiku meleleh sebelum pikiranku bisa membantu. "Maaf, sepertinya aku lebih merusak benda ini daripada dia." Dia menatapku dengan tatapan bersalah. "Tidak, kamu membantuku memulai awal yang baru, bukan memperbaikinya." Dia hanya tertawa.
Kita juga sudah mulai, Sarah. Apakah kamu melihat mata mereka yang marah? Kita berada di situasi yang sama sekarang. Aku melihat dari balik bahunya dan melihat cewek-cewek itu marah. Tapi tunggu, Ashley juga ada di sana dan dia terlihat tidak begitu senang. Dia berjalan ke arahku, memeluk leher Noah dan berkata, "Noah, aku lapar. Bisakah kita pergi ke kantin?" Lalu